Di situ dua pribadi, satu manusia, satu manusia bernama Yesus, satu manusia bernama Yesus, satu lagi namanya Bapa bertanduk tujuh bermata tujuh yang dilihat oleh Markus di dalam Wahyu 5 nomor 6. Nah, di situ ada dua oknum. Nah, sekarang kalau Allah mengatakan wa bainana fauqakum sab'an shidada, di situ ada berapa oknum? Coba tunjukkan. Satu Allah, yang kedua? Apa? Yang kedua siapa? Ya itu fokus saja kata kami itu. Iya. Iya, kata kami, Anda kan menunjuk data di dalam kitab saudara bahwa Tuhan kalian juga itu menggunakan kata kami, aku mengutus dia, aku diutus dia, dia yang ada di surga. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah dia yang telah mengutus aku. Di situ kan ada dua pribadi, dua oknum. Yesus anak Maria dan juga sang Bapa yang pernah dilihat oleh penulis kitab Wahyu bertanduk tujuh bermata tujuh di Pulau Patmos. Berarti dua pribadi, dua oknum yang berbeda. Oke? Sementara kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam surah apa tadi, An-Naba ayat 12, wabanaina, kata na di situ merujuk kepada Allah itu sendiri. Tapi kalau Anda mengatakan oh tidak, di situ ada beberapa oknum, tunjukkan. Nah, saya bantu. Yang satu adalah Allah, yang kedua siapa? Isa. Oh, Isa sebagai hakim. Isa. Jadi di situ ada Isa di sana. Wa bainana fawqakum sab'an shidada. Jadi di situ ada Isa juga. Saya tanya, yang akan menghakimi kalian itu siapa? SWT Allah apa yang akan menghakimi siapa? Yang menghakimi siapa? Menghakimi sama. Siapa yang akan datang? Allah apa Isa? Loh. Yesus itu, Isa itu datang menghakimi Bani Israel, Bung. Isa datang menghakimi Bani Israel, dia datang menghakimi ahli kitab, ahli Taurat, bukan menghakimi umat Islam. Ada aja. Islam juga akan dihakimi loh, bro. Islam juga gimana? Akan dihakimi. Dalam Al-Quran yang akan gimana? Kedua kali akan Isa yang akan menjadi hakim. Ya akan terus kenapa bukan Allah yang menjadi hakim? Otoritas Tuhan kami di mana kalau bukan? Justru Allah itu adalah hakim yang maha adil. Bukan Yesus, bukan Isa. Isa itu hakim. Isa itu hakim. Oke. Kamu bilang Allah kamu sebagai hakim. Saya minta ayat-ayat Al-Quran mana? Tunjukkan Allah sebagai hakim. Oh, banyak. Ada gak? Banyak di dalam Al-Quran. Ada surah At-Tin ayat 8. Banyak, Bung. Ini orang. Tunjukkan ayatnya Al-Quran. Ayat Al-Quran Allah kamu itu sebagai hakim. Tunjukkan. Ada nggak dalam Al-Quran Allah kamu itu sebagai hakim? Tunjukkan sekarang. Kalau ada saya syahadat sekarang ini. Kemana Guru dah? Cek. Kalau memang ada. Terpental, naikin lagi. Allah kamu adalah hakim. Terpental. Tersyahadat. Kalau ada apa? Kalau ada Allah hakim katanya di Al-Quran, saya bersahadat, bener ya? Waduh. Bener nih ya? Waduh. Ya. Aduh, sahadat. Tapi nggak usah deh. Yang sahadatnya harus cerdas dulu kalau nggak nggak, lo nggak perlu lo. Ini kita nunggu Gurunda ya. Kita kalau Gurunda Islam itu harus berakal, soalnya harus berakal dulu. Nggak gampang. Nggak ada kan? Kalau saja kamu enggak, lo nggak perlu ini. Isa Tenang. Bukan Allah kamu yang menjadi hakim, tapi Isa. Naikin lagi kan. Udah, ini apa namanya? Ya. Tunjukkan ayatnya. Ini mana? Lu nggak usah mualaf. Gua buka di surah At-Tin ayat 8. Saya kok bisa kelempar ya? Nggak tahu Gurunda. Jaringan kali. Silakan lanjut Gurunda. Iya, banyak ayatnya di dalam Al-Quran itu banyak. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Anak SD di Islam itu pun hafal ayat itu. Ya.
Yang Gimana? saya maksud akan yang akan menghakimi daerah zaman. Alah, Oh, alah, alah. lari lagi. Lari lagi gitu. Bung, Tidak. begini. Makanya dengar dulu. Nabi Isa alaihissalam itu tidak akan pernah menjadi hakim bagi umat Islam. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Justru ahli kitab itu yang akan semua dihakimi. Ahli kitab loh. Kalau Anda mengatakan diri Anda ahli kitab, berarti Anda juga akan dihakimi. Itu berdasarkan Yohanes 12 nomor 48. Kalian akan dihakimi oleh Yesus. Tapi kalau umat Islam nggak dihakimi, justru Nabi Isa itu yang dihakimi oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi ilaini min dunillah. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada Kristen untuk menyembah dirimu wahai Isa? Justru dia yang dihakimi loh. Ayo, mau syahadat? Oke. So, betul, sabar lu, saya jelaskan. Kamu bilang kan, Iya. kamu bilang kan Hmm. Isa itu akan menghakimi hanya orang Kristen itu. Nah, Oh, ahli kitab yang akan dihakimi. Kalau orang Kristen bukan dihakimi, langsung diusir. Baca kitab Matius 7. Tuh. itu Enyahlah kalian Itu daripadaku, kalian. kalian semua pembuat kejahatan. Nah itu, buat kalian itu. Untuk Itu- Kristen itu nggak dihakimi itu lagi, ajaran langsung kalian, dia, langsung ditendang, langsung dibilang enyahlah kau daripadaku. itu ajaran kalian. Itu ajaran kalian, bukan Loh. ajaran kami. Matius 7 itu siapa yang menyeru Yesus dengan panggilan Tuhan Tuhan? Islam atau Kristen? Yang memanggil Yesus Tuhan Islam atau Kristen? Di Matius 7 itu. Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Memangnya umat Islam tidak menyebut Tuhan. Kamu juga kan Yang memanggil Yesus Tuhan itu yang akan ditendang oleh Yesus. Iya, tapi itu kan orang Kristen yang melakukan kejahatan. Lah, Pahami kalimat terakhir. kejahatan yang dilakukan itu apa? Dengar, yang dianggap kejahatan oleh Yesus itu adalah Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus. Apakah kamu melakukan Kamu itu kehendak salah. Tuhannya Yesus? Kamu itu salah kerapa. Itu tidak semua orang Kristen. Tuh. Tidak semua Kalau orang orang Kristen Kristen, yang faktanya semua orang Kristen menyembah Yesus. Bukan menyembah Yesus, orang-orang yang melakukan kejahatan, walaupun Bukan yang membuat kejahatan, tetapi yang tidak melakukan kehendak yang diajarkan Bapa melalui Yesus, gitu loh. ya itu kan kejahatan. Nah, Coba kamu sekarang menyembah Yesus itu kejahatan atau bukan? Bukan menyembah Yesus loh. Coba Nah, saya tanya dulu, baca. menyembah Yesus itu kejahatan atau bukan? Jawab dulu. Bukan. Hah? Kenapa bisa Anda mengatakan bukan? Memang ada ajaran Yesus untuk menyembah dirinya? Ya adalah. Mana coba Harus tunjukkan menyembah dalil. Yesus. Iya, dalilkan di sini. Mana? Di kitab mana? Ayat berapa? Nomor berapa? Coba. Kan dia bilang kan aku dan Bapa satu. Hai. Aduh, aku dan murid-muridnya juga satu. Paulus juga bersatu. Gimana Loh, sih? ini satu Jangan dalam lagi loh. Bukan satu dalam apa? Satu dalam negara. Dinda Kores enggak apa-apa ini, Dek. Enggak, lanjut Bang, lanjut. Oh iya. Jadi nggak bisa Anda mengatakan Yesus itu, menyembah Yesus itu adalah perintah Tuhan. Di mana? Di mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Ada nggak? Jadi menyembah Yesus itu dianggap kejahatan oleh Yesus, Bung. Jadi tinggalkan ajaran yang mengajarkan Anda menyembah Yesus. Mana ayatnya? Mana ayatnya kita menyembah Yesus adalah kejahatan? Oh, jelas. Jelas. Yohanes 12 nomor 48 itu loh.
Coba baca kembali supaya kamu paham. Iya, yang menjadi hakim itu adalah perkataan-perkataan Yesus loh. Loh, nggak ada bukti loh, mana ayatnya? Loh, Masa itu menyembah syarat kejahatan? itu loh, hidup kekal itu loh. Yohanes 17 nomor 3 itu loh. Coba baca. Hidup kekal itu adalah mereka Baca. mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku sebagai utusan yang Engkau utus. Ya kalau kita mengenal Yesus ya kita mengenal Allah tuh. Akun Bapa Enggak. satu. Yesus dikenal sebagai Allah atau sebagai utusan Allah? Dengar dulu. Dikenal sebagai dikenal sebagai utusan Allah atau sebagai Allah? Sebagai utusan Allah, sebagai anak Allah. Utusan Allah. Sebagai utusan. Jangan kau tambahin, tidak bagus. Baca Yesaya 9 ayat 5. Kok lari ke kitabnya orang? Kenapa lari ke kitabnya orang? Yesaya 9 nomor 5 itu untuk Hizkia, bukan untuk Yesus. Loh, kenapa kitab orang itu kitab kami loh, orang Kristen? Apa? Penasihat aja. Itu kitab kalian? Ada aja. Itu kitabnya orang Yahudi, Bung. Jangan lebay. Terus yang kita pakai itu apa? Perjalanan Lah, kitabnya orang Yahudi yang kalian pakai. Itu kitabnya bukan origin teks lah dari Yesus langsung, dari beda masa pada saat itu. Itu kitabnya Ya, orang itu. Itu kitabnya orang Yahudi yang kalian pakai. Memangnya 12 murid itu orang apa? Orang Arab ya? 12 murid Yesus itu orang Yahudi dan mereka bukan Kristen. Mereka adalah pengikut Yesus. Kamu bilang itu kitab orang Yahudi. Loh, Sedangkan 12 memang itu orang- perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Kalian menggunakan itu karena kenapa? Kenapa kalian menggunakan itu? Untuk kemudian dipakai sebagai tameng agar menuhankan Yesus. Perjanjian lama, dengar. Kitab Tanak itu yang terdiri dari kitabnya Nabi Musa, para nabi, itu digunakan untuk menuhankan Tuhannya Abraham, bukan dipakai untuk menuhankan Yesus. Ketika muncul kitab perjanjian baru, maka ketika muncul surah-surah kanonik, maka diambil kitabnya orang Yahudi untuk melegalkan kitab kalian, lalu kitabnya orang Yahudi kalian sebut sebagai perjanjian lama agar kitab kalian dianggap perjanjian baru. Untuk apa? Untuk menuhankan Yesus, manusia itu. Kamu mabuk kan? Bukan mabuk saya. Kami loh. Loh, dengar dulu. Kitab Torah, Daniel, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel itu untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Yahudi. Ayo. Itu kan nubuatan. Nah, itu dia makanya aku bilang kalian mengambil terjemahan kitab orang lain untuk dijadikan sebagai nubuat kepada Yesus. Ayo. Kamu itu mabuk apa? Bukan, saya tidak mabuk. Kamu yang harus bangun tidur. Kau kelamaan tidurnya. Kamu kelamaan tidurnya. Kamu nggak sadar. Sekarang saya tanya dulu, yang sederhana dulu. Kitab Taurat itu untuk siapa? Saya tanya dulu. Yang mengambil itu kalian itu orang Arab. Enggak, saya tanya dulu. Kitab Taurat itu untuk siapa? Saya tanya dulu. Orang Arab punya. Saya tanya, Taurat itu orang Arab punya kan? Lah, justru saya tanya, Taurat itu orang Indonesia punya kah? Sebaliknya. Orang Bentar, Papua saya tanya yang ya. punya? Dengar, saya mau bertanya. Saya mau bertanya untuk Bang Zulkifli ya. Saya mau bertanya. Enggak, ini yang baru masuk ini tolong dibantu temannya. Kasihan baru bangun tidur. Kitab Taurat itu untuk Israel saja kah atau untuk semua manusia? Ayo, jawab dulu. Bentar. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu kepada. Sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Tunggu Anda dulu. ya. Ini lucu nih, Dek Kores. Lucu ini. Teman kita ini kelamaan tidur dia. Kutanya sama kalian semua yang Kristen di sini. Baru keluar dari gereja nih, Bang. Iya, saya tanya sama kalian. Kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel
Diperuntukkan untuk Bani Israel atau untuk Romawi Yunani di Antioquia? Jawab. Bani Israel. Jawab. Biar Juliano yang jawab. Coba. Ayo yang jujur supaya kalian itu jangan kelamaan tidurnya. Hukum-hukum Musa itu diterima di Gunung Horeb itu untuk Bani Israel atau untuk kalian? Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalian Bani apa? Siapa Bani Israel? Aduh Tuhan. Nah, jangan kelamaan tidur teman-teman ya. Bani Kulub, ayo Juliano, Bani Kulub. Jangan kelamaan tidur. Bangun, sadar. Sekarang gini, dengar, saya mau tanya gini. Iya, Samuel. Untuk Oke, penantang saudara baru yang guru sekarang, Samuel Saku. Juliano, Oke, ini saya mau Juliano bertanya. dari tadi tuh dialog. Sebentar Samuel, sebentar. Ini gua teknis. Juliano turun dulu, baru naik lagi ya, karena ini dari tadi dialog akunnya nggak ada profilnya di dalam ini gitu. Tapi kedengaran. silakan, Juliano. Tapi kedengaran dia, kedengaran sih. Iya kedengaran cuma jadi orang-orang bingung ini dialognya sama yang mana gitu. Oh gitu ya. Juliano nggak kelihatan soalnya di sini. Itu dia. Hitam kan di sana kan? Itu dah. Ya silakan Samuel Saku dilanjut. Sambil Oke, nanti sekarang saya mau Juliano tanya naik kepada Bang Zulkifli nih. Saya mau tanya nih. Iya. Pemahaman abang tentang Kristen itu seperti apa sih? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi, Kristen itu berawal dari Antioquia. Antioquia itu adalah pusat pengajaran ajaran politeisme. Saking mendarah dagingnya ajaran politeisme di Antioquia, ketika Paulus datang ke Antioquia, Paulus pun dianggap dewa. Paham nggak di situ? Jadi ketika Paulus datang bersama dengan Barnabas, ya, Barnabas kemudian berselisih paham dengan Paulus. Barnabas itu pergi dari sana, meninggalkan dia menuju ke Pirus. Kemudian Paulus tinggal di sana bersama dengan Lukas dan juga Markus. Oke? Ketika Paulus itu bermujizat di tengah-tengah kaum Antioquia, mereka menganggap dia adalah dewa Hermes. Wah, ini dewa ini anak Tuhan ini. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Aku bukan Tuhan, aku bukan dewa. Yang dewa itu namanya Yesus. Maka diajarkanlah Yesus kepada orang-orang Antioquia. Oke, dari sanalah kemudian penyembahan terhadap manusia bernama Yesus bermula. Diajarkan kepada Romawi, diajarkan kepada Yunani. Laris manis ajaran itu mengatasnamakan Tuhan Yesus, mengatasnamakan dirinya adalah Rasul, mengatasnamakan kitabnya Nabi Musa. Tapi ajarannya tidak boleh masuk ke Yerusalem. Tidak ada yang mengakui dia. Semua orang Yahudi menolak dia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam kisah para rasul, dia dianggap sebagai penyakit sampar. Dia dianggap sebagai penyesat. Karena mereka mengajarkan tentang konsep Torah yang bertentangan dengan Taurat. Makanya Paulus itu ditolak. Makanya sampai sekarang Kristen tidak ada di Yerusalem. Sebagai pemukiman Kristen tidak ada. Harusnya kalau Kristen itu berasal dari murid ke-12 Yesus muridnya, maka Yerusalem sekarang menjadi pusat kekristenan, bukan di Vatikan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi tidak ada seorang Yahudi pun yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen. Yang datang ke Indonesia mengajarkan ajaran Kristen itu adalah Belanda, Portugis, ya, orang Jerman, orang Inggris. Orang Yahudi nggak ada. Kenapa? Karena Kristen dan Yahudi itu berbeda. Antara langit dan bumi. Nah, sekarang gini. Oke, sekarang saya tanya lagi. Arti Kristen itu seperti apa? Arti Kristen itu secara sepihak diakui oleh Kristen itu sendiri sebagai apa? Pengikut Kristus, pengikut Mesias. Laksana saya mengakui saya adalah pengikut selain. Dengar dulu. Yang saya tanyakan itu artinya, bukan penjelasan dari A sampai Z, bukan. Tapi artinya sebenarnya. Arti Kristen seperti apa? Jadi bukan penjelasannya mengenai sejarah begini, tidak. Tapi yang saya tanya itu artinya, asal katanya, istilahnya, atau yang disebut sebagai apa namanya? Kristen itu muncul dari mana? Dan arti sebenarnya Kristen itu apa?
Jadi bukan untuk menjelaskan oh pengikut ini bukan. Tapi arti sebenarnya itu seperti apa? Oke. Oke. Asal katanya. Oke. Jadi kalau kita melihat ya dari apa yang kemudian dipahami oleh teman Kristen yang selama ini kita diajarin, kita disampaikan apa? Singkat aja. Jangan panjang-panjang, singkat aja. Oh, saya tidak mau terjebak di dalam sesuatu. Dengar. Saya tidak ingin terjebak di dalam konsep Kristen. Saya butuh itu inti dari kata Kristen itu. Bukan untuk mau jelasin panjang lebar. Makanya saya katakan kalau Samuel Gurunda sebentar. Samuel sabar aja dulu. Nanti setelah Gurunda beres, Samuel boleh ngomong apa aja kok. Ngebantah, membenarkan, meluruskan itu silahkan gitu loh. Gitu. Soalnya kan tadi nanya tadi tuh. Makanya kalau nanya berarti ada hak menjawab dari yang ditanya gitu. Jadi silakan Gurunda, Samuel sabar dulu aja. Ini waktu panjang kok, aman. Lanjut. ya. Jadi kalau saya katakan Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Tapi pada faktanya Kristen itu adalah pengikut Paulus. Nah, sekarang gini. Saya potong. Sekarang gini. Kalau menurut pemahaman Anda Kristen itu adalah pengikut Kristus, terus murid-murid dan rasul itu siapa? Iya. Pengikut Yesus itu pasti Bani Israel. Pasti itu. Dan kalau dibilang Bani Israel, dengar. Dan kalau Bani Israel sudah pasti pengikut Torah. Paham ya? Tapi Kristen itu muncul kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah terhadap serigala-serigala yang nyamar seperti domba. Jadi akan ada orang di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Siapakah dia? Siapakah dia yang non-Israel ngaku-ngaku Israel? Yang bukan domba ngaku-ngaku domba? Siapakah dia? Islam ke? Kristen ke? Jawab. Halo, boleh nanya dikit Pak? Jangan dulu tukang pijat. Nanti Samuelnya kasihan. Masih di Samuel soalnya. Sabar aja dulu. Satu-satunya agama di dunia ini yang ada di luar Yahudi yang menganggap Yesus anak Maria itu Tuhan hanya Kristen. Dan tidak ada sekte di dalam Yudaism 12 suku Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub yang menyembah manusia. Sampai sana paham? Nah, silakan Samuel. Mute-nya dibuka. Samuel. Mute-nya dibuka. Kenapa di-mute segala? Samuel Saku. Woi, Bre. Buka mute bisa nggak buka mute? Ngerti nggak cara buka mute? Samuel lagi baca kisah para rasul. Itu udah 26 kali. Silakan Samuel. Oke. Terima kasih ya karena memang jawaban pas juga. Tapi mau dibilang begini. Kalau untuk Kristen dengan yang Yahudi itu tidak ada pertentangan sama sekali. Karena begini. Kalau untuk perjalanan dari bangsa Israel sampai sekarang itu dalam kitab mereka pegang adalah kitab Taurat, itu adalah tipologi-tipologi yang menuju kepada kedatangan Kristus. Nah, kalau untuk kitab itu mereka itu lebih banyak kepada nubuat. Karena pemahaman itu yang dijelaskan itu adalah nubuat-nubuat. Nah, jadi sampai kepada perjanjian baru itulah penggenapan dari nubuatan kitab-kitab yang Anda bilang tadi, bahwa kitab Talmud atau Taurat, Zabur dan lain sebagainya. Itu penggenapannya ada di perjanjian baru. Jadi yang memberitakan Injil Rasul-Rasul itu mereka adalah pengikut Kristus, kawan. Mereka itu bukan sembarangan. Mereka kutip dari Taurat itu penggenapannya di situ. Oke, sudah. Jadi mau dibilang Kristen itu Kristen itu bukan pengikut Paulus atau pengikut Rasul, bukan. Tapi itu adalah pengikut Kristus yang dimana dibuatkan dalam Matius bahwa di atas batu penjuru ini aku mendirikan jemaatku. Itu perkataan Yesus sendiri loh. Bukan perkataan manusia. Tapi itu yang dia berkatakan itu adalah di mana dia menunjukkan bahwa dirinya itulah yang turun sebagai pendiri jemaat itu. Jadi masa kalian ngaku-ngaku bahwa oh ini ada pengikut Paulus, ini ada pengikut Rasul.
Bukan itu. Itu tidak, makanya baca baik-baik kitab kami. Itu baca itu dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu supaya paham itu. Jangan baca kutip-kutip ayat sembarang-sembarang. Sembrono, asal aja kutip ayat bilang begini, oh salah begini, kontradiksi begini. Itu salah itu. Makanya baca itu satu kitab penuh itu, baca. Oke, siap Gunda, silakan. Oke, jadi gini kawan ya. Memang berat ya, memang berat untuk kalian, tapi itulah fakta yang ada di atas muka bumi ini ya, fakta. Jadi kalau saudara mengatakan Petrus mendirikan jemaat di atas batu karang, pakai logika dong, pakai logika. Apakah jemaahnya Petrus itu para pemakan babi, orang-orang yang tidak bersunat, jemaahnya Petrus? Itu dulu yang Anda harus pahami. Benarkah orang bersunat itu bisa masuk ke dalam bait sucinya Bani Israel? Ingat, Yehezkiel 44 nomor 7, orang asing yang tidak bersunat kulubnya, haram hukumnya masuk ke dalam bait suciku, kata Allah. Jadi jemaat yang mana yang Anda ingin mau mengaku gitu loh. Dan ingat, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2, Paulus sendiri mengatakan, Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti jemaat mula-mula adalah orang bersunat. Berarti bukan orang Kristen. Panjang N-nya supaya Anda ingat-ingat itu. Kemudian di dalam 2 Petrus 2 nih ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, jelas sekali di situ ada gaungan dari Petrus bahkan bahwa akan ada pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalam ajaran para nabi. Paham ya? Dan itu berada di mana? Di tengah-tengah Bani Israel. Makanya 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 19, antikristus itu, penyesat-penyesat itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Oke? Endingnya ada di Matius 23, nomor 15. Celakalah engkau ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang luar Yahudi masuk ke agamamu, untuk menjadi orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau. Nah, orang Yahudi bikin agama apa? Islam ke, Yahudi apa? Islam ke, Kristen ke, Hindu ke. Coba jawab lo. Oke. Sekarang saya tanya ya. Tanya lagi. Mohon maaf, Tanya saya lo. tantang. Ya. Oke, saya tantang. Muhammad pernah disunat enggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya sendiri dia mengakui, salah satu kemuliaanku adalah aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Tuh, Nah, jawabannya. oke. Itu jawabannya. Tapi pertanyaannya Yes. pribadinya disunat enggak? Lah dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaanku adalah aku. Mana ayatnya? Salah satu ayatnya. Mana ayatnya? kalau ayat Saya itu tuntut firman ayatnya, Tuhan, mana Bung, Mana ayatnya? kalau ayat Bung, mana ayatnya? Kalau Kalau- memang dia katakan seperti itu, pasti ditulis lah di kitab kalian. Mana ayatnya? kalau ayat itu adanya di Al-Qur'an. Kalau di Al-Qur'an Mana, itu mana? dengar. Mana Kalau di tunjukin Al-Qur'an ayatnya? itu Mana? adanya di surah Tunjukin An-Nahl ayat 123. Oke, perintah Allah kepada beliau untuk mengikuti cara keberagamaan baginda Abraham alaihissalam. Nah, sekarang gini. Itu perintah dari Tuhan kalian, dari Allah kalian kan? Nah, Ya. Nabi Muhammad melakukan itu enggak? Gimana? Nabi Muhammad melakukan itu enggak? Oh jelas dong melakukan. Jelas melakukan. Makanya dikatakan salah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Oke. Nah, kalau pertanyaan ini saya tanya kepada saudara, ada nggak pengakuan Yesus kalau dia disunat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada.
Kalau ada, saya minta supaya adinda saya Kelvin ini dibaptis. Kalau ada. Aku ya nggak apa-apa lah. Aku ini sekarang apa jadi begini. korban Sekarang penembus begini. sunat, aku nggak apa-apa. Kalau Sekarang ada loh begini. pengakuan Yesus Sekarang aku begini. disunat ya. Sekarang begini. Kalau ada. Sekarang begini, saya tanyain begini. Ya. Ada nggak nabi kalian itu merupakan hasil nubuatan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam surah Al-Qur'an. Sekarang jawab singkat aja. Jawab singkat aja, jangan panjang lebar. Oh, dia Saya nggak butuh panjang lebar. Jawab ngajak singkat lari ke aja. Biblos, Ya, Gurunda. apa tidak? Ajak ke Biblos, Gurunda. Nubuatan Anda mau Nabi lari Muhammad. ke Biblos, baik. Saya kira yang ada dalam Al-Quran. Baik. Sekarang begini. Jangan bahas di kitab kami ya. Jangan bahas di kitab kami. Saya tanyakan di kitab Anda. Apa sih dia? Bukan di kitab kami. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Bukan Wa untuk ngapalin Itulah yang ayatnya, dibaca. tapi ada enggak? Itu Ya, dibacakan enggak? ayatnya. Dengar dulu Samuel, kamu jangan kejar. Ini saya sedang baca ayatnya loh. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang yang kami beri kitab kepada mereka, baik Torah maupun Injil, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tetapi pasti di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu setelah mereka mengetahui. Ini. Sekarang gini. Jadi orang-orang yang diberi kitab Torah dan diberi kitab Injil itu mengenal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kebenaran itu mereka umpetin. Masih mau yang lain? Oke. Ya. Sekarang gini. Apalagi? Nabi kalian itu apakah dia itu lahir sebelum Taurat ada? Enggak, dia lahir sebelum Taurat, setelah Taurat. Ini pertanyaan apa Oke, ini? setelah Taurat. Iya. Terus sekarang gini. Bagaimana dia dapat dari mana Taurat itu? Nah, ini yang bagus. Baca di dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah dia itu ahli Taurat? Bukan. Atau apakah dia termasuk dari golongan Yahudi? Bukan. Nah, terus dari mana ceritanya dia dapat Taurat itu? Dari wahyu Dari mana Allah. ceritanya? Wahyu Allah. Baca nubuatannya di dalam Ulangan 18 nomor 18. Gini ya, saya kasih tahu ya. Iya. Tuhan Apa, itu Njo? tidak pernah menubuatkan satupun, terutama nabi kalian. Tidak ada, karena wahyu terakhir itu tidak ada di nabi kalian. Yakin? Supaya kalian tahu. Kitab Yakin? kalian itu dari mana? Kitab kalian Yakin itu dari mana? enggak? Tunggu. Yakin enggak itu ucapanmu? Gimana kalau saya tunjukkan nubuatannya ada di dalam kitab Torah? Dengar. Kitab kalian itu turun tahun berapa? Kitab kalian itu turun tahun berapa? Bung, Apa sejarah? yang namanya nubuatan. Bung, yang nama Dengar. Ya, saya dengar. jelasin. Oke, Dengar, siap ya. bosku. Ya. Kitab kalian itu Iya. sudah diturunin. Ada nggak tahun berapa? Sedangkan Alkitab ini sudah ada dari lama. Supaya kalian tahu. Oh. Penulisan semuanya Nabi Muhammad itu hidup tahun berapa? Makanya Ya. baca sejarahnya. Jangan buta sejarah. Supaya kalian Ya. tahu. Oke. Makanya Sudah? jangan bukan sejarah, jangan patokan pada kitab kalian itu. Oke. Yang bilang asal iman, terus nggak ada pembuktian. Oke. Sudah? Aduh, nggak kebalik. Gas Gurunda udah beres Baca ya. itu Oke, sejarah, nggak ada gali itu pembuktian sejarah katanya. baik-baik. Iya, oke. Saya tanya dulu kepada saudara. Di dalam Ulangan 18, jangan itu terlalu berat, yang ringan-ringan aja dulu. Keluaran Yesaya 29 nomor 12. Itu yang ringan tuh. Di situ diterangkan bahwasanya apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Siapa yang menggenapi itu? Siapa di kalangan kalian yang pernah diberi kitab dan dia mengatakan, aku tidak bisa membaca? Ayo, dijawab Samuel, dibuka mute-nya. Gas. Ayo. Dibuka. 1 2
Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang Tiga. yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah Empat. baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak Lima. dapat membaca. Waduh, Yesaya 29 diulang katanya Gurunda. nomor 12. Pinter dia nyari Ya nama saya berapa panjang. itu tadi Bang? 29 ayat 12. Oke, alhamdulillah ya. Ya itu Nah, itu Yesaya Yesaya 29:12. Silakan Ya. penggenapannya nabi siapa? 1 2 3 4 5. Aku izin bantu Samuel dong, Bang. Ya, Silakan, silakan. Samuel kayaknya butuh boleh. oksigen. Gini, Bang. Ya, lanjut. Sebenarnya gini Hmm. ya, Pak. Aku sisi tengah aja nih. Jadi di Kristen Teng. itu kalau misalnya melakukan penafsiran di Alkitab itu benar yang dibilang Samuel itu nggak bisa di satu ayat kita tafsirkan secara langsung, tapi itu harus melalui namanya sejarah, dan itu pun sekolahnya ada. Jadi kalau bapak-bapak sekalian ini bertanya kepada kami ini kan hanya penonton atau bertanya sedikit, ya kami nggak akan bisa jawab kalau kita nanya terus tanya balik gitu. Nah terus aku mau nanya juga ke Pak Zulkifli ini, bapak ini sebenarnya siapa sih? Kayaknya tentang Alkitab tuh paham sekali dan suka kayak nyaplok-nyaplok di satu ayat, lalu tiba-tiba dengan opininya berbicara seperti ini seperti itu gitu. Saya mau bertanya Kenalan Bang Bima. Iya, iya, kenalan dulu. iya. Baik, baik. Makasih ya. Kayaknya adik saya ini. Begini loh, Dek. Saya ini umat Islam. Oleh Tuhan saya diterangkan di dalam kitab suci saya, "Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira." Ya, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir yang mengajarkan menyembah kepadanya sesama manusia. Tapi luruskanlah mereka, arahkanlah mereka dengan menggunakan Al-Quran dengan arahan yang besar gitu. Jadi ketika saudara mengatakan, Anda siapa? Saya ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam, atau yang kalian sebut sebagai Yesus Kristus. Nah, saya di sini ketika hadir di tengah-tengah kalian itu bukan untuk menghujat, menista atau menghina. Saya hadir untuk mewakili Nabiullah Isa alaihissalam agar ajarannya itu bisa diluruskan kembali. Makanya biasa kalau di forum-forum dialog ya, baik itu di kampus-kampus, saya sering ditanya tentang apa? Bang Suma, siapa sih Yesus itu menurut Yesus? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus gitu. Jadi jangan siapa Yesus menurut gereja, atau jangan Yesus menurut Islam, tapi siapa Yesus menurut Yesus. Habis itu tanya, kalau Yesus menurut ibunya siapa? Yesus menurut Maria siapa? Yesus menurut Yakobus, Yesus itu siapa? Yesus menurut Pilatus siapa dia itu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu akan mengarahkan seseorang untuk menggunakan akal sehat. Nah, kalau saudara mengatakan saya comot-comot dalil, saya ingin minta pertanggungjawaban tuduhan itu. Apakah ketika Anda pergi ke pengajian, dalam arti ini ke kebaktian, ya, atau sekolah minggu, apakah pendeta Anda membaca satu kitab? Atau hanya membacakan dalil-dalil yang mengenakkan di kuping? Barang siapa yang berkata itu langsung saya bahwa jawab dulu, Yesus itu adalah Tuhan, maka dia Itu udah akan bisa saya diselamatkan. Oke, silakan. Baik, kalau di Kristen tuh Pak, ketika ada pendeta yang menjelaskan kepada kami tentang ayat Alkitab, ya otomatis kami percaya. Karena sekolah mereka itu berlebih lah gitu Pak. Karena mereka sudah ditugaskan untuk menafsirkan, memberikan penginjilan kan seperti itu. Nah, yang pertanyaan Oke. saya itu gini loh Pak. Bapak ini Iya. kan sebenarnya saya nggak tahu lah tentang profil lebih besar Bapak, tapi setahu saya mungkin Bapak kalau emang benar-benar dulu pernah sekolah Alkitab atau apapun itulah, ya pasti Bapak udah pernah baca penuh gitu. Terus Bapak udah tahu lah yang tadi Bapak sebutkan satu-satu ayat itu artinya apa-apa semua. Saya nggak bisa menjelaskan semua, cuman saya mau ngasih tahu aja gitu sih Pak. Kalau misalnya Bapak nanya ke kami gitu, setiap ada yang bertanya, terus Bapak memberikan opini, lalu bertanya balik lagi gitu tentang bagaimana keakurat ayat Alkitab tersebut, ya kami nggak bisa jawab gitu Pak. Aduh. Karena kami kan pekerja, ada yang mahasiswa, yang memang benar-benar kalau tentang ayat, sejarah itu kami masih kurang lah. Tapi kami percaya. Oke, baik. Saya paham. Gurunda, Saya sebelum paham. dijawab, Adin. sebelum ke Gurunda, Iya. ini aku mau bilang itu kan terjemahan gampang. Nah, itu satu. Sama
Aku nitip ya Gurunda dan Iva dialognya mau asar dulu. Tafadhol dilanjut Gurunda. Oh iya Oke, Bang, iya, baik, Bang. baik. Jadi gini Adinda, tukang pijat. Untuk menyelami itu semua, saya paham ada dua hal. Yang pertama, ketika saudara mengatakan pendeta pasti tahu, pendeta pasti paham, mereka sekolah. Oke, kita hargai itu. Tapi ada muatan yang membedakan antara pendeta dengan Bang Suma. Kalau Bang Suma itu tidak ada niatan yang indikasinya itu terafiliasi dengan apa yang dikatakan fulus, duit. Sehingga saya belajar Bible. Tapi kalau teman-teman kita yang pendeta, itu ada orientasinya untuk apa? Untuk fulus. Karena di situ ada perpuluhan, ada honor di gereja. Kalau saya nggak ada. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, itu bisa jadi tidak dijelaskan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena di situ ada sesuatu yang dia cari. Kalau dia beberkan semuanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu satu. Kedua, untuk memahami Bible kepada teman-teman Kristen yang masih awam, yang tidak terpelajar terhadap Bible-nya, satu pertanyaan saja yang untuk menggugah diri Anda untuk mengetahui dan ingin belajar lebih jauh tentang kekristenan itu sendiri. Apa pertanyaan itu? Apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Ya, apakah Yesus itu ketika dia datang di atas muka bumi bertuhan atau tidak bertuhan? Kalau dia itu bertuhan, apa buktinya? Kalau dia tidak bertuhan, apa buktinya? Kalau dia bertuhan, apa dampaknya terhadap iman Anda? Kalau dia tidak bertuhan, apa dampaknya terhadap iman Anda? Nah, sekarang sebagai orang Kristen nih, ya, Anda pasti belajar, meskipun tidak tekun, meskipun bukan ahli. Minimal Anda tahu, Yesus itu ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia itu bertuhan atau dia ateis? Kalau dia bertuhan, ya silakan Anda jawab sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Kalau dia ateis, berarti dia tidak bertuhan. Kalau dia tidak bertuhan, lalu untuk apa dia semalam-malaman berdoa? Semalam-malaman dia puasa 40 hari 40 malam, mengangkat tangan ke langit lalu memohon kepada Tuhan. Untuk apa dia lakukan itu kalau dia tidak bertuhan rupanya? Jadi kesimpulannya bagi kita adalah Yesus Kristus itu adalah manusia, anak Maria yang bertuhan. Nah, sekarang tinggal kita pilih, maukah kita menuhankan manusia yang bertuhan? Kan sederhana. Jadi kita nggak diikat oleh adanya doktrin dan dogma di dalam beriman. Kita pilih yang benar-benar bisa mengantar kita kepada jalan kebenaran. Karena Yesus mengatakan begini, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa, dalam hal ini Tuhan pencipta langit dan bumi, kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus yang harus menjadi kunci di sini. Bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan bapak-bapak gereja, bukan para gembala, bukan mimbar gereja, bukan pengkhotbah, tetapi Yesus itu sendiri. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Oleh karena itu, seperti apa kita ini harus bersikap supaya kita sampai kepada Bapa berdasarkan ajaran Yesus? Apakah harus menyembah Yesus? Apakah harus membatalkan semua hukum Taurat? Apakah harus menyembah 3 pribadi sembahan? Apakah harus ibadah minggu? Atau seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Itu supaya kita berada pada jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhannya Yesus. Jangan sampai kita hanya sampai di jalan muter-muter. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya itu yang diambil. Sehingga Yesus disembah. Tidak diambil kalimat, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu dihapuskan. Yang ada adalah, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu aja diambil 3 poin. Tapi dilupakan, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, ternyata Yesus itu hanya jalan. Sebagai jalan, apa tugas Yesus? Menunjukkan cara-cara seperti apa Bani Israel agar sampai kepada Tuhannya Abraham. Nah, apakah Yesus pernah mengajarkan untuk sampai kepada Tuhannya Abraham harus menyembah Yesus? Pernahkah?
Tidak pernah. Kalau ada yang melakukan itu, mengikuti jalan itu sudah pasti bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Namanya salah jalan atau sesat dia. Kompasnya rusak. Tidak tahu dia jalannya kemana. Begitu loh adik-adik sekalian. Silahkan. Oke, tukang pijat udah jelas ya bahwa Yesus menyembah Tuhannya. Di Matius 26:39 saya bacakan ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi Yesus berdoa dan sujud menyembah Tuhannya. Jelas ya? Silakan dilanjut. Ada yang tanyakan lagi? Ya saya cukup sih itu aja, cuman nanti setelah kedepannya kan saya keluar nih, cuman saya mau kasih tahu ke teman-teman sekalian aja bahwa yang diberikan dari tadi kan sebenarnya opini ya, fakta kebenaran sesungguhnya mungkin nanti di hari kiamat siapa yang benar siapa yang salah. Oke, Kalau gini, pengajaran bro, sih Itu bukan opini, itu ayat tadi Pak, dibacakan itu. bro tukang Nah, pijat, itu lu kan- megang Alkitab nggak? sekarang gini Pak, saya megang Ayo kita Alkitab, tapi berdiskusi, gimana yuk. cara saya percaya kepada kalian kalau kalian juga kan, mohon maaf nih kan nggak belajar secara penuh ke Alkitab, dan yang kami percaya pun pasti pendeta dong, ya nggak sih? Saya dulu belajar. Nah, saya dulu makanya beribadah. oleh karena itu saya bilang, bisa dibilang ini kan opini juga, opini dari Bapak. Saya belajar, Bung. Saya belajar. Bang Zuma ini, Zulkifli M. Abbas ini udah Belajarnya khatam Bible, Bang. Tuang pijat. Itu Saya udah belajar. khatam Bible beliau itu udah ngelotok itu ayat-ayatnya udah di luar kepala semua itu. belajar di mana ya Pak, kalau boleh tahu gitu? Belum tahu, Bang. Iya, saya nggak tahu soal belajar di mana. Iya, Zulkifli M. Abbas kita panggil namanya Zuma gitu, Bang Zuma ini. Udah khatam dia, udah khatam Bible. Ya maksudnya kan kami pun dibilang belajar bisa, cuman kalau untuk paham kami nggak bisa bilang paham sepenuhnya karena kami kan nggak secara detail. Terus per Ya gimana kosakata mau itu dipaham. Bung aja nggak Nah. paham, gimana Bung mau menjelaskan? Nah iya makanya aku nanya belajar Alkitab di mana gitu Pak. Tadi kan lancar banget tuh, tak tek gitu tentang Alkitab, bahkan seorang pendeta pun masih belum berani gitu berucap seperti itu gitu. Karena pendeta itu kayak kata Bang Zuma, ada fulus. Ketika mereka menyampaikan salah ya berarti Nah, Parah. berarti lu Jemaatnya kerja bisa di lari. Itu terlalu jauh sih menurut saya kalau bahas lu kerja di fulus-fulus. partai, meskipun partai itu salah, yang namanya lu di partai dibayar ya udah lu harus membenarkan partai itu dong. Sekarang ada pemuka agama yang nggak dikasih uang Pak. Saya mau tanya deh, Gimana? pemuka agama yang memang benar-benar nggak dikasih uang, pasti semua kan pulang dikasih uang. Pulang Oh, dikasih- enggak. Kamu salah. Saya beberapa saat waktu masih mahasiswa mimpin jemaat untuk salat tarawih, saya nggak pernah dikasih. Dan imam-imam masjid itu nggak ada gaji. Imam masjid jangan dikira ada gajinya, nggak ada. Nggak ada orang habis itu kita pergi sholat ke masjid simpan duit untuk imam, nggak ada itu. Sebenarnya kan dari tadi- ya, Hadapkan saya dengan jemaah umum Islam yang mengatakan saya datang ke masjid untuk membayar uang untuk imam. Nggak ada itu, Dek. ya. Makanya yang paling bontot sendalnya itu di masjid, cari aja itu pasti imam tuh. Ya, itu sih Pak kalau menurut saya, kalau misalnya memberikan pembenaran mungkin kalau hal seperti ini bisa ke kaum Bapak juga, mungkin lebih enak ya didengarnya. Cuman kalau ke kaum kami tuh atau yang ke live begini kalau bisa jangan bawa Alkitab lah Pak gitu. Atau bahkan tadi itu terlalu dalam juga tuh bahwa masuk ke struktur organisasi gereja kayak tentang fulus dan lain-lain. Gitu sih Pak. Enggak, Saya- maksudnya gini loh, Dek. Maksudnya lo gini. Orang terkadang mengajarkan sesuatu itu ya yang salah pun ditabrak oleh karena apa? Di situ ada faktor ekonominya. Jadi bukan hanya sekedar pendeta, apapun itu, di kantoran, di sekolah, di pemerintahan, di swasta, terkadang kita temukan banyak orang-orang yang mengaku tahu itu salah, tapi karena duit dilanggar itu. Itu bukan lagi bukan rahasia umum lagi itu. Itu sudah konsumsi publik. Tiba-tiba menjabat, dia tahu ini adalah pelanggaran, tapi karena di situ ada duit, tabrak, ketahuan baru sadar. Nah ini
ini udah tahu. Contoh misalnya nih, tak kasih contoh. Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Apa yang dikatakan? Sorry, bukan. Di Matius 15 ya. Dia katakan apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaannya, apakah Kristen ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ya. Apakah pendeta-pendeta kita itu adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ayo. Seperti yang saya jawab tadi sih Pak. Kami itu saya orang Kristen, tapi kalau misal untuk secara penjabaran yang lebih detail itu Pak, itu kami nggak tahu gitu. Nah Bapak kalau misalnya mau mencari pembenaran atau belajar Alkitab ya, belajarlah sama orang yang lebih paham gitu. Nggak seperti ini gitu. Baik. Kita Nah, nanya sekarang tanya itu balik siapa, gitu. Oke, baik. Izin out dulu ya Pak. Yang lebih paham tuh yang Oke. mana itu? Nah Pendeta yang Bapak mana cari yang aja lebih ke paham? gereja. Ya, Coba pendeta Oh, itu kan gereja. dibayar. Loh, kok pendeta dibayar? Jangan begitulah Honornya Pak ada. berbicara. Beda kan honor sama kita mengasih dengan ikhlas hati. Ya mungkin yang Bapak lihat contoh buruk juga sih. Mungkin Jadi saya udah bisa izin out saudara kali ya, Pak. saya ini sabar. Kita belajar sama-sama. Usianya berapa sekarang? Tukang pijat. Tukang pijatnya Turun. nggak ada. Turun imannya. Tukang urut. Kepental kali. Turun imannya. Ya. Kepental kali. Bang Samuel, boleh silakan. Ini perak istarnya lagi sholat asar, jadi nggak bisa naikin ini tukang pijat. Bang Samuel, silakan. Ya, jadi saudara-saudara harus memahami gini, keadaan ini yang memaksa kita untuk berjumpa di Komal ini ya. Arti kata bahwasanya karena agama kita itu dua-duanya adalah agama syiar. Islam syiar, Kristen juga syiar. Apa yang adik-adik rasakan ketika saya hadir di sini, itu juga dirasakan oleh Islam awam, anak-anak milenial yang mereka juga ya istilahnya masih bocil, kemudian ketemu dengan Sopiatul, ketemu dengan Herdi, ketemu dengan Pak Bom, ketemu dengan orang-orang yang kemudian merasa hebat terhadap Al-Quran. Itu juga anak-anak kami ya dari segi Islam juga rasakan itu. Banyak yang curhat sama saya. Sampai saya katakan saya kelimpungan menjawab japrian mereka. Bang Suma, pendeta ini mengatakan begini. Ya, jadi saya katakan beliau bukan pendeta, mereka hanya kristolog sama seperti saya. Katakan Rasulullah itu pedofil, Rasulullah itu tukang bunuh, Rasulullah itu pernah belah dua nenek-nenek. Nah itu karena mereka itu tidak paham kemudian, maka mereka goyah gitu. Akhirnya dia bertanya kepada saya. Nah, kemudian apa bedanya saya dengan mereka? Perbedaan antara saya dengan mereka itu satu, apa yang mereka bawa itu adalah materi-materi dari pembenci-pembenci Islam yang dihasilkan dari rekayasa terhadap ajaran Islam, seperti hadits-hadits yang nyata-nyata adalah maudhu, dhaif, ya, hadits yang tidak dipakai karena tidak sampai kepada Rasulullah. Nah, kalau kami bedanya adalah kami membawa data-data dari Bible yang masih digunakan, malah versi terbaru. Saya selamanya ketika saya ngajar itu selalu menggunakan apa? Terjemahan terbaru, PD yang kupakai. Ya, yang terupdate. Sekiranya kitabnya teman-teman Kristen ada terbitan 2022, itu juga yang kupakainya. Saya jarang menggunakan yang terjemahan lama. Pel. Ya. Yang saya gunakan itu kebanyakan terjemahan baru. Gitu. Jadi saya tidak kemudian membawa dari Injil Barnabas. Mana ada pernah saya membawa dari Injil Thomas, menghantam untuk Injil Lukas. Tidak pernah itu saya. Meskipun saya tahu bahwa Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria, saya katakan itu lebih valid pemberitaannya. Hanya karena saja tidak diloloskan dalam konsili, ya, karena tidak berkesuaian dengan imannya orang Romawi dan Yunani, sehingga ditolak. 09
Anajem suaranya masuk. Anajem muslim atau Kristen? Syiah dia, Dek. Ya sebentar Syiah. bang. Saya WG nanti bosku lah. Bang Ya Zuma. bang lanjut dulu bang. Ada Iya, ini. Bang Zuma. Saya mau cerita dulu sama Gimana, Bang Gem? Sul ini. Saya mau kasih kelar dulu yang tadi malam itu bang. Kenapa? Sudah bisa tunjukkan Oh, sholat zuhur Zuma, itu perintahnya itu 2 rakaat di, Anajem. di Al-Quran? Ya, yang sholat zuhur Oke. 2 rakaat katanya. Sebentar, ini Afan, ini untuk Bang. Ya, Bang, untuk Bang Sadri Kota sama Christian Immanuel kita gantian dulu ya. Nanti kita naik lagi. Ini di bawah Ya banyak boleh, banget boleh, ternyata. boleh. Boleh kan, boleh. Iya, iya. Siap. Silakan kan. Turun kasih Ron. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. makasih ya adik-adik sekalian ya. Waalaikumsalam Christian Manuel. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada rantai perak juga, ada Juliano. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Gurunda, ini mau sama yang mana? Ya ada rantai perak. Kalau si Najem ini kan Syiah tuh. Bentar malam aja jadwalnya dia. Ini dulu. Bang gini bang. Oh, Saya mau Anajem ini bang. Adu malam argumen aja ya? berdua bang. Si ini Bang Sul ini bang. Saya mau tanya dia. Saya mau gali itu Oke. pengetahuannya tentang Al-Quran itu bang. Biar Jangan teman-teman sekarang, juga- jangan Oh, sekarang. Kita cuman- fokus ke Kristen dulu. Ya Syiah bentar malam aja deh, Kelvin. Oh, ya, mau insyaallah, besok Bang. nanti malam aja Bada Isya ya, Bada Isya Najem di kesini lagi aja ya. Gurunda juga Insyaallah, berarti bang. ya. Insyaallah bang. Iya, iya. Insyaallah ya udah kalau gitu. Ya wes satu ya. Boleh nggak assalamualaikum ke Isya ya? Assalamualaikum kalau gitu, my friend. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau begitu kita turunin dulu Anajem. Nanti malam sama Gurunda kita buka lagi lah Syiah Islam. Ini juga aku perdana yang kayak gini-gini sama Syiah. Oke, kalau gitu rantai perak silakan. Nah, ini Juliano tuh kalau dinaikin dia ke bawah dia. Ini yang bikin aku sebel nih. Ada di belakang Juliano nih. Rantai perak, mute-nya dibuka. Dia suka main belakang kali. Aduh, Ya, Penjaga gawang lama berarti. mic saya lama respon ya. bagus. Udah. Ya, sudah bagus suara saya. Bagus, jelas banget. Silakan Bagus, dilanjut. bagus. Bisa 2 album. Ya, Sul, jadi Sulkifli apa yang mau dibahas, Sul? Ah, topik baru cakep. Kok jadi saya yang ditanya? Yang tanya Itu- aja, Dek. Oh ya, saya saja yang Enggak gini, saya saja Gurunda. yang Dia bertanya. apa kan gini, dia menawarkan untuk Gurunda buka topik, berarti dia udah siap untuk ditanya kalau gitu. Nah, Gurunda ada nggak pertanyaan untuk rantai perak nih sebagai bahan pembelajaran? Kalau nggak ada, biar Ya, rantai itu- perak yang nanya. Ya itu tadi, karena saya rasa adik-adik kita yang dari Kristen tadi itu masih nyimak gitu. Aku Oke, diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Kristen ini domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Jawab Budi. Oke. Kitab Lukas ya. Matius. Oh, Matius berapa? Matius 15 nomor 24. Oke. Matius 15 ayat 24. Jadi judul perikopnya perempuan Kanaan yang percaya ya. Iya. Jadi menurut Sul gimana dengan ayat ini? Coba jelaskan dulu. Jadi kalau berbeda pandangan dengan maksud dari Alkitab nanti saya yang jelaskan. Mohon maaf Jadi menurut Sul turun gimana dulu dengan ya. ayat ini? Saya turun Kenapa, dulu Samuel? soalnya ada yang mau kerja. Saya turun dulu. Nanti di lain Oh ya, kesempatan nggak baru apa-apa, lanjut. siap. Oh, terima kasih setelah ini ya, telah mau berdialog dengan kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga kemudahan sampai kepada hidayahmu. Mohon maaf ya Bang Kifli ya. Iya, makasih Dek, nggak apa-apa, sama-sama kita belajar sama-sama. Ya, nggak siap, masalah. Yuk. Siap. Jadi kita saling Oke. diskusi lah bareng lah. Iya, oke, baik. Betul. Oke. Salam toleransi ya. Selamat Salam. sore. Salam toleransi NKRI, tentunya. ya. Whatever happen in debate, stay in debate. Lanjut. Iya, jadi di situ Bang Rantai Perak dikatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apakah Kristen-Kristen ini domba-domba yang hilang dari Israel? Oh ya.
Kristen bukan domba-domba yang hilang dari umat Israel, jelas. Iya. Iya. Jadi saya ingin menjelaskan tentang ayat ini supaya tidak dimengerti oleh teman-teman muslim ya. Ya, silakan. Ya, jadi judulnya perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, ini di sini kan perempuan Kanaan, perempuan non-Yahudi ya. Dia perempuan Kanaan dia. Nah, bagi orang Yahudi memang orang non-Yahudi itu sangat rendah ya. Mereka menggunakan kata seperti anjing begitu ya bagi non-Yahudi. Nah, di sini di ayat selanjutnya, karena perempuan ini bermohon anaknya yang menderita kerasukan setan supaya disembuhkan. Di ayat 23 Yesus berkata, begini ya, bunyinya begini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, jelas ya, orang Kristen itu dari kandang lain ya, bukan domba yang hilang dari umat Israel ya. Itu pengertian ya. Di ayat selanjutnya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Jadi perempuan ini menyembah Yesus ya, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi dia menyebut Yesus Tuhan ya. Ayat selanjutnya, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, di sini Tuhan Yesus menggunakan bahasa orang Yahudi kepada bangsa Kanaan. Mereka itu anjing ya dalam pandangan mereka itu. Karena mereka merasa superior, ras unggul, yang paling unggul. Mungkin begitu ya. Di luar dari orang yang percaya Tuhan Allah Israel, luar dari bangsa Yahudi, memang mereka memandang rendah orang lain ya. Yesus menggunakan narasi itu tujuannya kenapa? Nah, kita bisa ketahui itu, kita bisa dapat poinnya di 2 ayat terakhir ya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, intinya perempuan Kanaan ini, walaupun dia seorang perempuan Kanaan, tetapi dia percaya tentang Yesus, Sang Mesias itu. Dia sudah percaya akan ada yang datang dari Allah, dan dia akan melakukan mujizat, menyembuhkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Nah, itu sama seperti yang Tuhan Yesus bacakan kan di bait Allah. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ketika diberi kitab Nabi Yesaya, Tuhan Yesus membacakan ayat itu, nubuatan tentang Mesias. Dan setelah selesai membaca itu, dia tidak meneruskan ya, karena penghakiman itu nanti di berikut. Tapi tentang tahun rahmat Tuhan bacakan itu di bait Allah ya, di sinagog. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pada hari engkau mendengarnya, nas ini digenapi pada waktu engkau mendengarnya." Jadi di sini Tuhan Yesus mengaku dia adalah Mesias. Dan berita tentang Mesias memang sudah menjadi heboh ya, sudah tersebar. Semua orang berkata, mungkinkah dia, bahkan perempuan Samaria mengatakan, mungkinkah dia Mesias? Karena perempuan Samaria pun tahu bahwa Mesias yang akan datang ini dan pekerjaannya itu bagaimana. Itu kita bisa baca itu di apa ya? Saya teruskan ya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, ini artinya yang saya ceritakan tadi ya. Mereka tahu tentang firman Allah bahwa Mesias akan datang. Baru kuncinya sebenarnya di ayat 28 ya, ayat terakhir ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar itu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau katakan." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang mempertontonkan bahwa non-Yahudi yang dianggap rendah oleh orang Israel justru menerima dia sebagai Mesias, juru selamatnya dia. Jadi perempuan ini pun sekarang ini di dalam pandangan orang Yahudi atas klaim Yesus ini, atas pernyataan Yesus ini, dia itu pun anak Abraham. Kenapa dia anak Abraham? Karena dia menerima janji dari iman percayanya. Abraham dibenarkan karena iman.
Nah, perempuan ini dia doanya dikabulkan karena imannya dia. Maka Tuhan Yesus berkatakan, hai ibu, besar imanmu. Bukan sekedar beriman, tapi besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi memang di sini berbicara tentang orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya mendapat bagian dalam berkat Abraham ya. Sama seperti kita orang Kristen ini, orang non-Yahudi, tapi kita juga menjadi ahli waris dari janji berkat dari Abraham. Jadi begitu pengertiannya teman-teman. Ya, gimana lagi Sul? Iya. Ini nyambung nggak sih sama yang ditanyain? Silakan Guru Nda. Nyambung. Ini head to head tuh, Bro Ores. John, lu udah gua naikin juga, diam aja udah, sabar. Nanti kalau boleh Nah, masuk. maksudnya ini head Boleh to head. Ini head to head. Oh, lu yang ngatur? Terang gua lah. Silakan Guru Nda. Enggak, maksudnya head to head antara Juma sama Rantai Perak. Dari tadi juga gua begitu, Bre. Gua tuh ngasih orang untuk Oh ngomong. iya, silakan. oke. Ya, silakan Guru Nda. Iya. Jadi yang kita bahas ini adalah terkait dengan diutusnya Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda sudah menjawab bahwa Anda bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, sementara ketika Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, itu adalah pernyataan sikap Yesus. Ibarat kata, ketika ada orang yang diutus ke suatu tempat, misalnya diutusnya seorang dokter dari Makassar ke Jakarta misalnya, tiba-tiba di perjalanan ada pasien, seorang dokter ini tidak bisa mengatakan aku hanya untuk diutus hanya untuk orang di Jakarta. Ketika ada pasien di pesawat yang lagi muntah atau lagi pingsan atau naik kejang-kejang, sang dokter meskipun diutus hanya kepada pasien yang ada di Jakarta, dia sebagai hukumnya dia, sebagai disiplin ilmu yang dia punya, dia harus mengobati pasien tersebut. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwasanya aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, maka cakupan ajarannya, seruannya, teori dan prakteknya memang selalu tertuju kepada orang yang ada di Bani Israel sana. Makanya kalau kita melihat ajaran Kristen itu murni bukan dari Yesus, tapi murni dari ajaran Paulus. Dari mana kita bisa lihat itu? Kita boleh lihat di dalam kisah para rasul ya, kitab apostolos di dalam bab 18 ya, di nomor 1 sampai nomor 8. Di situ ya Paulus mengatakan, di situ diceritakan ketika Paulus ini kemudian ditolak oleh orang-orang Yahudi, maka dia mengatakan, mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Makanya muncul pengajaran Lukas, muncul pengajaran yang muncul setelah Yesus itu dikatakan disalib, ajaran yang diberitakan kepada bangsa lain. Siapa yang memprakarsa itu? Paulus. Baca di dalam Kisah Para Rasul 18 nomor 6. Mulai sekarang aku akan pergi ke bangsa-bangsa lain. Apa sebabnya? Karena dia ditolak. Dia ditolak di tengah-tengah Bani Israel. Ajarannya tidak disetujui karena dianggap bertentangan dengan ajaran yang mereka terima dari Yesus. Contoh di dalam kisah para apostolos 18 nomor 13. Paulus berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhannya Abraham dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Sementara yang datang kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Tapi Paulus kemudian mengajarkan ajaran yang bertentangan. Di dalam Kisah Para Apostolos ayat 9 nomor 22. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya. Ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Itu jelas. Jadi Paulus ini kemudian itu tidak mengajarkan ajarannya kepada orang-orang Yahudi. Dia mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi. Sementara Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, di situ dituliskan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan beliau Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
murid yang setia akan memegang teguh amanah dari gurunya untuk jangan ke bangsa lain, tetapi ke bangsa Bani Israel yang ada ya di luar bangsa Israel itu sendiri. Jadi ketika mereka meninggalkan tanah Yudea, meninggalkan Galilea atau Yerusalem, mereka keluar itu tujuannya untuk mencari orang-orang Israel. Bukan mencari orang Romawi, bukan mencari orang Yunani, tetapi mencari orang Israel yang ada di tengah-tengah orang-orang asing. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Tapi kalau Paulus memang jelas dia mengajarkan tentang penyembahan terhadap Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi Kristen ini, saya katakan sekali lagi, bukan pengikutnya Yesus, tapi pengikutnya Paulus. Karena kalau Yesus berpesan kepada muridnya dan juga dirinya hanya untuk Bani Israel. Ke-12 muridnya dipesan agar jangan ke bangsa lain, tapi ke bangsa, kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau dia misalnya sampai ke Antioquia, sampai ke Kiliki, sampai ke Efesus, yang dia cari di sana adalah Bani Israel. Domba-domba yang hilang yang mereka cari, bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, bukan orang Romawi. Makanya saya bertanya tadi di saudara, apakah Kristen ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Anda sudah menjawabnya, bukan. Nah, dengan demikian, maka Anda sudah menyatakan Yesus tidak diutus untuk Anda, tetapi Paulus yang diutus untuk Anda. Tapi siapa yang mengutus Paulus? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Nanti kita cari tahu. Siapa sih yang mengutus Paulus ini? Demikian sementara. Silakan. Assalamualaikum Guru Ndasugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, guruku. Masya Allah. Masya Allah. Lanjut. Kalau saya diperkenankan ya ikut ngomong, kalau enggak saya diem dulu. Ya, silakan. Di sini ada John Timothy dan juga Saudara Rantai Perak. Berarti kita 2 lawan 2. Adinda Kores biar dia istirahat dulu. Enggak, biarkan aja dulu. Baik. Head to head. Jadi Kamu sama si Rantai Perak gitu loh, biar enak. Kan awalnya juga begitu. Aku kan diam, Kores juga diam. Jadi lebih baik cuma dengan terserah Rantai yang punya Perak. room aja gimana. Apa? Terserah yang punya room, terserah gimana. Ya Kores? gini sebenarnya Ini. posisinya gini gitu. Alangkah mubazir sekali kalau udah naik nggak ngomong. Jadi silakan nanti ngomong bergantian aja gitu loh. Ini sekarang, tapi sebelum ke Statsugi, Rantai Perak dulu gitu. Karena Gurunda ngarahnya langsung ke Rantai Perak. Baru Statsugi, baru John Timothy. Gitu aja terus ya. Yuk silakan Rantai Perak. Oke, silakan. Oke. Jadi berbicara tentang Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel ya. Memang kita harus melihat ya. Kita harus melihat ketika penolakan orang Israel terhadap Yesus. Nah, itu akhirnya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lainnya. Dan itu memang sudah dirancangkan oleh Tuhan ya. Karena ketidaktaatan mereka ya. Jadi akhirnya semua orang dibenarkan karena iman. Sama seperti juga kan janji kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi semua bangsa ya, bukan hanya Israel. Saya mengambil saja ini dari kitab Roma ya. Roma 10 mulai dari ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sama juga seperti perempuan Kanaan tadi ya. Dia bukan orang Yahudi tapi dia menerima kebenaran itu. Dia menerima berkat dari Tuhan ya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman-Nya itu dekat kepadamu, yaitu di dalam hatimu dan yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Jadi iman kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu ialah Tuhan dari semua orang, baik bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi menjadi jelas itu di ayat selanjutnya ya. Gambaran tadi tentang keselamatan karena iman menjadi jelas di ayat berikutnya. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Nah, itu berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita ya. Nah, di situ Yesaya menggambarkan bahwa dia yang memikul dosa kita. Dia yang menanggung kelemahan kita. Yesaya berbicara tentang Yesus Kristus, tapi dia katakan siapa yang percaya kepada pemberitaan kami. Dan memang terbukti di abad pertama itu banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus. Selanjutnya dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menganggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap bangsa-bangsa yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa-bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku, dan aku menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Jadi di sini jelas ya, Tuhan sendiri yang akan menyatakan dirinya kepada bangsa-bangsa yang bebal. Dia akan menyatakan diri kepada orang-orang yang tidak mencari dia. Jadi yang non-Israel, dia sendiri yang akan memanggil. Nah, makanya ketika Tuhan Yesus selesai, sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, kabarkan Injil kepada segala makhluk. Jadi Tuhan Yesus ketika datang, orang Israel menolak, akhirnya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi berita tentang Injil itu bukan khusus hanya Israel. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan umat manusia itu, tapi umat manusia itu seluruh dunia. Mungkin begitu ya, Bro Sul. Oke, makasih. Silakan yang lain. Oke, saya nanggapin. Ya, berarti kita lanjut ke Satsuki. Abis Satsuki John Timothy. Gurunda gitu aja terus ya. Ini aku tinggal, mohon kondusif. Selamat berdialog. Oke. Jadi saya menanggapi pernyataan Rantai Perak yang mengutip Matius 15 ayat 26 dari ayat 22 sampai ayat 27 itu ya. Di mana ketika ada wanita yang minta tolong kepada Yesus karena anaknya kerasukan setan, ya kan, itu awal-awalnya dicuekin sama Yesus karena Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Nah, yang yang ingin saya sanggah adalah pernyataan Rantai Perak yang mengatakan bahwa perempuan itu mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Ini ayat ini tidak ada hubungannya dengan Yesus Mesias atau bukan. Jadi sebenarnya yang dibenarkan oleh perempuan itu adalah pengakuan Yesus yang mengatakan dirinya hanya untuk bangsa Israel, dan wanita itu disamakan dengan anjing. Itu yang dibenarkan. Makanya kalau kita lihat ayatnya dari ayat 23 ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku.
Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, jadi ini nggak ada hubungannya dengan Mesias. Justru wanita Kanaan ini ya itu justru membenarkan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Dan dia rela disamakan dengan anjing. Makanya dia membenarkan, benar Tuhan. Tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Karena imannya ini mengakui bahwa Yesus itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Sehingga anaknya ini sembuh. Bukan karena mengakui Yesus sebagai Tuhan atau apa. Enggak, sebenarnya enggak ke sana. Ya, kalau kita lihat percakapan itu. Apalagi wanita itu apalagi itu diasumsikan bahwa Yesus itu mengajarkan ajarannya kepada bangsa di luar Israel. Itu enggak sama sekali, enggak ada hubungannya. Makanya sering saya umpamakan ketika saya mendapati orang Kristen misalnya kecelakaan di jalan lalu saya tolong, apakah saya sedang mengajarkan Islam kepadanya? Tidak, itu hanya murni pertolongan saja. Misalnya ada seorang dokter Kristen, dia mengobati orang Islam yang sakit. Apakah dokter Kristen itu sedang menyebarkan kekristenan kepada pasiennya? Oh, enggak juga. Itu murni konteksnya menolong, tidak mengajarkan apa-apa seperti itu. Jelas kok ayatnya ya, nggak usah dipelintir kemana-mana begitu. Terima kasih. Oke, saya ya jawab ya. Ini Pak Sugi mengerti nggak maksud daripada perikop itu? Ya mengerti banget lah. Ceritakan. Iya, itu kan ada perempuan Kanaan yang minta tolong kepada Yesus. Ya kan? Karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Dia sampai sujud-sujud kepada Yesus. Ya agar ditolong, tapi di ayat 23 Yesus itu cuek. Dia tidak peduli. Kenapa? Karena Yesus diutus hanya untuk bangsa Israel saja. Lihat ayat 24. Ya, tapi perempuan itu tetap nekat ingin minta tolong. Apa katanya? Tuan, tolonglah aku. Ya, anakku di ayat 25 ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut, ya kan? Tidak patut roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Maksudnya, ajaran Yesus itu tidak patut untuk orang di luar Israel. Tetapi perempuan itu menjawab, apa katanya? Benar Tuan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Setidaknya adalah sedikit pertolongan dari Yesus itu. Walaupun perempuan itu tidak berarti, bahkan disamakan anjing oleh Yesus, perempuan itu tetap ingin mendapat pertolongan karena anaknya kerasukan setan. Dia ini perempuan sedang mencari pertolongan, bukan sedang mencari Tuhan dia. Begitu. Sudah. Seperti itu. Salah besar, Pak. Ya udah, salahnya di mana silahkan. Nah, maksud ayat tersebut sebenarnya Tuhan sedang menguji iman dari perempuan tersebut. Makanya di ayat terakhir mengatakan, besar imanmu, hai perempuan. Jadi sedang menguji ayat tersebut. Yesus mengatakan itu, makanya kalimat tersebut jangan ditelan langsung sebagai letterless. Nanti akan nyangkut di tenggorokan, Pak. Ayat tersebut sedang menceritakan bahwa Yesus sedang menguji iman. Ternyata iman dari perempuan itu sangat besar. Makanya Yesus mengatakan bahwa aku diutus untuk bangsa Israel. Itu intinya Pak yang ingin dikatakan. Kita sebagai anak-anak Allah juga tidak lepas dari pengujian. Bahkan di ayat-ayat lain mengatakan kita disesah, kita dihajar, kita dididik. Supaya kenapa? Supaya iman kita tumbuh. Kita tidak seperti anak kecil imannya.
Tidak hanya minum susu yang harus disuapin saja, yang makan makanan ringan, tidak makan makanan berat. Kapan kita menjadi dewasa iman kita? Itu maksudnya Pak ayat tersebut intinya. Oke, lanjut. Ki Juma yang nanggapin, monggo. Ya, jadi gini teman. Ketika Yesus itu mengatakan imanmu itu besar, besar imanmu, artinya kepercayaan ibu tadi kepada Yesus bahwa dia itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel itu, itulah yang dikatakan imanmu besar. Betul. Itu ketika Yesus menguraikan, aku diutus kepada domba, tidak patut untuk anjing, dan ibu itu tetap percaya. Makanya dikatakan bahwasanya benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya Yesus mengatakan apa? Hai ibu, besar imanmu. Kenapa? Karena pernyataan Yesus diaminkan oleh ibu itu. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Israel sendiri percaya enggak? Tidak. Hanya 12 orang yang percaya, hanya sebagian kecil yang percaya. Tapi ibu ini jauh lebih besar kepercayaannya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan yang dikhususkan kepada Bani Israel. Makanya Yesus heran gitu loh. Herannya kenapa? Ibu ini bukan Israel tapi percaya. Orang Israel di mana aku diutus tapi mereka nggak percaya. Makanya Yesus jempol kepada ibu tadi. Bukan berarti Yesus mengatakan imannya orang Kristen itu benar. Bukan. Lagian kalau kita cross check dari segi aspek keimanan orang Kristen dan keimanan ibu tadi itu tidak ada korelasinya. Ibu yang tadi itu bukan Kristen. Dia tidak menuhankan Yesus. Jadi, ya kalau Anda mengatakan perempuan Kanaan yang percaya, percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Percaya bahwa Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Percaya bahwa Yesus itu punya mujizat. Dan percaya bahwa di luar Bani Israel, khususnya tanah Kanaan, orang-orang yang ada di sekelilingnya, Yerusalem itu disebut sebagai anjing pemakan remah-remah. Dan itu diaminkan oleh wanita tadi. Sehingga Yesus mengatakan imanmu sudah benar. Nah, kemudian kita tidak mau mencari kesalahan atau mencari sesuatu yang mengatakan bahwasanya teman-teman Kristen itu memang benar bukan pengikut. Tapi itu faktanya. Matius 19 nomor 28 ending dari segala perjalanan. Kenapa? Karena kita di situ berbicara mengenai akhirat, kehidupan kedua, kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Apa yang dilakukan oleh Yesus kemudian? Di dalam Matius 19 nomor 28, aku berkata kepadamu, aku ini siapa? Yesus, bukan Suma. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, artinya setelah kebangkitan, setelah dunia kiamat, apabila anak manusia, jadi bukan dikatakan anak Tuhan atau dikatakan Tuhan itu sendiri. Apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan sebagai nabi, sebagai rasul. Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 nomor 14. Kemuliaan yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi ketika anak manusia itu bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, artinya Bani Israel yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta. Untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Cakupan pengajarannya, kurikulum mata pelajarannya, kemudian teori dan prakteknya hanya untuk Bani Israel. Setelah kembali dia nanti menghakimi pun, menghakimi hanya Bani Israel. Itu yang perlu saudara pahami. Dan itu berkesesuaian dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Ali Imran ayat 49, ayat 45, bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel. As-Saff ayat 6, bahwa dia itu hanya untuk Bani Israel. An-Nisa ayat 159, hanya untuk Bani Israel. Begitu juga di dalam kitab saudara. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel, hanya untuk mereka. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Makanya di awal tadi saya bertanya, apakah saudara-saudara Kristen ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel?
Ternyata bukan. Berarti tidak ada cakupan yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa teman-teman Kristen ini adalah pengikut. Karena memang faktanya kalian bukan pengikut, kalian adalah pentuhan. Jadi beda pengikut, beda pentuhan. Kalau dikatakan Kristen itu pentuhan Yesus, baru betul. Tapi kalau dikatakan pengikut, itu salah. Itu salah. Kenapa? Karena pengikut Yesus sudah pasti adalah praktisi Judaism, praktisi Torah. Bukan praktisi perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu adalah pengikut Paulus. Itu di awal tadi saya sampaikan, makanya di dalam Kisah Para Rasul 18, Paulus mengaku, karena aku ditolak di Yahudi, maka aku akan keluar ke bangsa lain untuk mengajarkan apa yang kemudian dia katakan Injil kebenaran, menurut versi Paulus. Nah itu yang saya tahu. Jadi di dalam Matius 15 itu kawan, Matius 15 itu sama sekali ketika Yesus mengatakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Itu bukan berarti iman ibu ini seperti imannya Kristen. Tetapi iman ibu ini adalah mengaminkan semua pernyataan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu perempuan itu mengatakan, benar Tuhan. Namun anjing, maksudnya non-Yahudi, makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu. Jadi sudah padat sekali yang dijelaskan oleh Akhi Sugi tadi barusan. Silakan. Ya, rantai perak, silakan. Oke. Jadi begini ya, ketika Suma sempat menyinggung juga Taurat tadi ya. Nah, kalau kita kembali ke apa ya? Asal mula kekristenan ya, iman kekristenan. Nah, kita harus mulai dari manusia pertama. Karena iman Kristen itu bukan ada di abad pertama. Tetapi sejak Musa menulis kitab suci, kitab Taurat Musa, kitab Kejadian, sejak manusia itu diciptakan, sejarah manusia itu tidak lepas dari iman Kristen. Kenapa saya bilang tidak lepas dari iman Kristen? Karena sejarah manusia diciptakan itu langsung diceritakan manusia jatuh ke dalam dosa, melawan perintah Tuhan ya. Perintah Tuhan itu apa? Pada waktu jangan engkau memakan buah itu, buah pengetahuan yang baik. Pada waktu engkau memakannya, hari itu juga engkau mati. Jadi Adam melanggar perintah ini, dan ketika Tuhan datang, Adam takut ya. Jadi kata takut pertama di Alkitab muncul itu ketika manusia sudah jatuh dalam pelanggaran ya. Nah, di situ apa yang Tuhan buat? Tindakan pertama dari Tuhan apa? Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Karena ketika manusia jatuh, manusia kehilangan kemuliaan Allah, digambarkan sebagai telanjang. Makanya untuk menutupi ketelanjangan itu harus ada nyawa yang dihilangkan. Nah, di situ pakaian untuk menutupi Adam dan Hawa ini dari hasil ada nyawa yang dihilangkan karena dari kulit binatang. Nah, itu sesuai dengan apa yang Tuhan ucapkan ya. Pada waktu engkau memakannya, hari itu juga engkau mati. Karena nyawa makhluk ada di dalam darah. Jadi untuk menutupi ketelanjangan ini harus ada darah yang tercurah. Nah, ketika Tuhan selesai, darah pertama itu tercurah, nyawa dihilangkan itu untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Tuhan langsung berfirman kepada Adam dan Hawa, keturunan perempuan akan meremukan kepala ular. Jadi istilahnya, ceritanya Adam dan Hawa itu sudah kalah oleh iblis. Tetapi Tuhan langsung berjanji, keturunan perempuan akan mengalahkan iblis. Jadi sejak dari Adam dan Hawa beriman kepada Sang Mesias yang akan datang. Di mana dia akan mengalahkan iblis itu. 4.000 tahun baru hal itu tergenapi. Di abad pertama. Nah, janji tentang keturunan ini perempuan yang akan mengalahkan iblis ini, itu terus dinarasikan oleh semua nabi-nabi. Ketika Tuhan memilih Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Jadi oleh keturunan satu orang tunggal ya. Oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapat berkat. Lalu Tuhan memerintahkan Musa membuat kemah suci. Kemah suci itu, di dalam itu ada ritual penyucian dengan darah.
itu adalah gambaran Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika digenapi di abad pertama, Tuhan mengizinkan Titus untuk menghancurkan bait Allah itu. Karena apa? Itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, orang Israel yang beriman kepada ritual penyucian dosa di dalam bait Allah itu tidak bisa mereka lakukan. Mereka sudah menggantikan dengan yang lain. Karena apa? Itu memang kalau mereka lakukan itu artinya mereka menghujat apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Kematiannya itu di kayu salib. Jadi tidak secara kebetulan Tuhan menetapkan satu kekuatan besar di dunia, kekuatan yang melawan Tuhan Allah Israel, menempatkan posisi di mana mereka harus membangun bait Allah itu diduduki oleh mereka. Makanya orang Israel sampai sekarang tidak bisa mendirikan bait Allah itu, karena sudah diduduki oleh suatu kekuatan besar yang melawan Tuhan Allah Israel. Jadi begitu ya. Nah, ketika Tuhan berbicara dari Taman Eden dan disampaikan oleh semua nabi-nabi itu janji-janji semua tentang keselamatan. Itu hanya bayangan dari apa yang harus datang. Wujudnya itu adalah Kristus. Nah, seandainya Kristus kematiannya, karya Kristus dan karyanya itu kita hilangkan dari Alkitab, maka semua janji tentang penyelamatan sejak dari Adam dan Hawa itu tidak ada buktinya. Intinya kitab Taurat, kitab Sabur, kitab nabi-nabi, itu tanpa Injil, semua itu hanya omong kosong. Karena semua itu cuma berisi janji-janji beriman kepada keselamatan. Sementara keselamatan itu tidak pernah dibuktikan. Makanya, kenapa harus ada perjanjian baru? Perjanjian baru ini adalah penggenapan dari semua janji-janji di dalam perjanjian lama tentang penyelamatan. Jadi, mulai dari kitab Taurat Musa, 5 kitab Taurat Musa pertama itu, semua janji tentang keselamatan ini, kalau dia tidak diwujudkan di dalam Yesus Kristus, itu hanya janji-janji palsu semua. Nah, teman-teman semua harus tahu ini, bahwa bukti nyata dari kasih Allah itu ketika dia menggenapi janji-janji penyelamatan yang dijanjikan kepada nabi-nabi. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi di dalam pandangan iman Kristen, tanpa Kristus dan karya salibnya, untuk apa kita mempercayai Taurat, Sabur, dan kitab nabi-nabi? Tidak ada gunanya. Karena di situ cuma terdapat janji-janji. Sedangkan wujud dari janji-janji itu adalah karya dari Kristus itu sendiri, Kristus dan karyanya. Dan perjanjian baru itu bukan tiba-tiba, oh nanti sudah digenapi baru dikatakan perjanjian baru, bukan. Itu sejak lama itu Tuhan sudah berjanji. 7 abad sebelum itu melalui Nabi Yesaya, Tuhan sudah berjanji dia akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang janji berikan kepada Musa. Karena perjanjian itu telah bangsa Israel ingkari. Maka, ini suara saya ada teman-teman? Iya, kedengaran Bang. Halo? Jelas. Oh iya, soalnya sini adalah ya, TikTok tidak menanggapi. Maksudnya apa ini saya juga nggak tahu. Jadi begini ya teman-teman. Semua janji-janji keselamatan yang dinarasikan oleh semua nabi, karena Alkitab ini narasi besarnya, narasi raksasanya ialah penyelamatan. Penyelamatan melalui apa? Semua itu tidak digambarkan. Mesias akan datang menjadi juru selamat dunia. Nah, kalau hal itu tidak tergenapi, maka seluruh kitab suci perjanjian lama itu hanya janji kosong, ompong melompong. Itu tidak ada buktinya. Justru perjanjian baru itu adalah wujud dari janji-janji penyelamatan di dalam perjanjian lama. Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru. Bukan seperti perjanjian yang Tuhan berikan kepada Musa, bukan. Karena perjanjian yang diberikan kepada Musa telah mereka ingkari. Maka Tuhan akan mengadakan perjanjian yang baru yang tidak sama dengan itu. Dan Tuhan akan memberikan hukum Taurat di dalam batin kita, di dalam batin manusia, dan dia akan menuliskan di dalam loh-loh hati manusia. Nah, kapan itu terjadi? Itu pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Paskah pertama itu di Mesir. Itu Paskah itu darah itu yang harus ditaruh di pintu tiap-tiap orang Israel supaya
tidak ada kematian anak sulung di dalam tiap-tiap rumah orang Israel. Nah, Paskah itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya imam yang akan bertugas waktu itu, untuk memercikkan darah di atas tutup pendamaian, berkata kepada orang-orang di situ, kamu tidak mengerti juga, lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa. Nah, dikatakan imam ini sedang bernubuat tentang kematian Kristus. Kematiannya akan menyelamatkan orang manusia. Nah, sama juga seperti yang apa ya? Sama seperti juga yang... Tunggu, saya lupa ya. Ini pikiran saya teralih sampai saya lupa. Jadi begitu ya teman-teman. Kematian tentang Tuhan Yesus Kristus ini adalah bentuk wujud dari janji-janji keselamatan di perjanjian lama ya. Nah, ini saya ingat lagi, saya teruskan ya. Dan hukum yang akan ditaruh di dalam batin kita, dituliskan di dalam loh-loh hati kita, Tuhan katakan bukan seperti hukum yang dituliskan di dalam loh-loh batu. Nah, itu terjadi kapan? Waktu bayangannya kan perjanjian lama. Paskah itu, Paskah pertama di Mesir itu bayangan dari korban Tuhan Yesus Kristus. Nah, kapan hukum Taurat ini diturunkan? 50 hari sesudah Paskah. Nah, itu ketika digenapi, Paskah yang pertama ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, darahnya sendiri yang dia berikan. Nah, pencurahan Roh Kudus itu kapan? 50 hari sesudah kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah Taurat yang baru yang ditaruh di dalam batin manusia dan dituliskan dalam loh hati manusia. Jadi apa yang ada di dalam perjanjian lama hanya bayangan, sedang wujudnya adalah Kristus. Jadi begitu teman-teman. Oke, silakan akhi. Oke. Kalaulah Kristen ini didasarkan pada apa ya, dosa waris karena dilakukan oleh Adam ini, maka sangat rapuh sekali dasar kekristenan ini. Kenapa begitu? Yang pertama, tidak ada tertulis di dalam perjanjian lama bahwa dosa itu akan diwariskan. Terdapat di mana itu? Enggak ada. Ya. Lalu orang Kristen ngarang-ngarang sendiri bahwa dosa itu akan diwariskan. Padahal tidak ada nabi, bahkan termasuk Yesus yang mengatakan bahwa dosa Adam itu akan menjalar terus diwariskan kepada anak cucunya Adam. Itu enggak ada tertulis. Yesus juga tidak mengajarkan itu, ya. Kalau kita lihat dari kisah Adam ini ya, ini sebenarnya Adam ini tidak bisa dikenai dosa, tidak bisa dikenai hukuman. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat Adam diberi perintah jangan makan buah itu, kamu akan mati pada saat hari memakannya. Ini Adam belum mengerti baik dan buruk. Kalau dalam Islam belum balik, belum jangkep akalnya, belum sempurna nalarnya. Ya, bisa kita ibaratkan seperti anak balita. Ketika kita kasih aturan, anak itu belum ngerti, tetap saja melanggar dan melanggar. Misalnya saya bilang, nak jangan naik ke kursi ya nak, nanti kamu akan jatuh. Apakah anak yang di bawah umur yang akalnya belum jangkep akan mengerti? Tidak. Kita tinggal pergi, anak itu naik ke kursi. Lalu itu anak itu jatuh. Malah dihukum begitu. Kan tidak bisa seperti itu. Justru yang disalahkan orang tuanya karena tidak mengawasi anaknya yang belum cukup umur itu tadi. Ya, kenapa saya katakan Adam belum mengerti baik dan buruk? Karena pengertian baik dan buruk masih ada di dalam buah terlarang itu. Ya. Bahkan kalau menurut negara kita, anak-anak di bawah umur ketika melakukan kejahatan tidak bisa dipenjarakan. Ya, dia hanya diberi didikan saja begitu loh. Di dalam Islam juga begitu ya. Ketika anak yang belum balik itu tidak dikenai syariat Islam. Dia dikenai syariat Islam untuk taat, beribadah, menjalankan sholat, puasa dan sebagainya itu setelah balik dia. Makanya ketika belum balik nggak ada dosa ketika anak itu belum sholat begitu loh. Ya, kemudian mengenai keturunan Adam. Nah, di sini rantai perak memenggal ayat seolah-olah supaya manusia itu menang. Padahal ayatnya tidak sepenggal seperti yang dikatakan rantai perak. Dia hanya mengatakan bahwa manusia itu akan menginjak kepala keturunan ular. Padahal ayat itu tidak seperti itu ya, bahwa keturunanmu akan mematuk tumitnya dan keturunan manusia akan meremukkan kepalanya. Jadi di sini bukan kalah menang, tetapi
yang terjadi adalah permusuhan antara keturunan ular dan keturunan manusia itu. Jangan diasumsikan manusia akan mengalahkan itu. Enggak seperti itu. Ayatnya jelas kok, ya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunan ular akan mematuk tumitmu. Artinya akan terjadi permusuhan di situ. Ya, kemudian mengenai keselamatan. Mengenai keselamatan itu sendiri ya, langsung saja ke penyelamatan Yesus di tiang salib ini. Kalau tidak ada penyelamatan Yesus di tiang salib menurut rantai perak, maka Taurat tidak ada gunanya. Nah, ini berbalik dengan apa yang diajarkan Yesus. Menurut Yesus sendiri kalau tidak melaksanakan hukum Taurat, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu jelas sekali tertulis di dalam Matius 5 ayat 20. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Kalau kita baca dari ayat 17 ya, kan jelas sekali di situ dikatakan, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, dia akan menduduki kerajaan tertinggi dari dalam kerajaan surga. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Jelas sekali. Jadi berbalik dengan apa yang diajarkan Yesus, yang diajarkan oleh si rantai perak ini tadi. Jelas-jelas Yesus tidak berbicara tentang penyalipan dirinya. Percayalah aku disalib kamu masuk surga. Enggak. Justru Yesus masih menekankan pelaksanaan hukum Taurat. Ya, di ayat itu tadi. Apabila kehidupan keagamaanmu tidak lebih benar daripada kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan menduduki kerajaan surga. Nah, bagaimana kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat? Anda lihat di dalam Matius 23 ayat 2 dan seterusnya. Di situ dikatakan bahwa Yesus berpesan kepada orang-orang, termasuk kepada muridnya, ya, ikuti semua yang diajarkan. Tetapi jangan kamu ikuti yang mereka perbuat. Karena mereka hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan. Mengajarkan saja, tidak menjalankan, tidak bisa masuk surga. Berarti kalau hanya mengajarkan, tidak menjalankan, itu kehidupan keagamaan yang buruk. Apalagi menyatakan bahwa hukum Taurat itu sudah dihapus dengan segala ketetapannya seperti yang diajarkan Paulus. Bagaimana bisa masuk surga? Mengajarkan saja tidak menjalankan tidak masuk surga, apalagi mengatakan bahwa hukum Taurat dihapus dengan segala ketetapannya sebagaimana yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 15. Ya, coba. Kemudian kalau kita lihat di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20. Ketika ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Maksudnya supaya bisa masuk surga. Dijawab oleh Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Yang baik itu hanya Allah saja. Kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, percaya aku disalib begitu? Tidak. Kalau kamu ingin mendapatkan surga, percaya aku mati untuk menebus dosamu? Ternyata tidak. Justru yang diajarkan Yesus, kalau kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Dijawab oleh orang kaya itu, "Hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Dijawab oleh Yesus, "Kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku disalib, menebus dosamu, begitu?" Enggak juga. Ternyata apa yang diajarkan Yesus? Kurang satu lagi. Jual hartamu, kasihkan si miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku, bukan sembahlah aku, bukan tuhankan aku, ikutlah aku. Apa yang diajarkan Yesus? Ikutilah. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga. Melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapakku di surga. Anda nyembah Yesus perintah siapa? Kehendak siapa? Anda makan babi kehendak siapa?
Anda tidak sunat kehendak siapa? Katanya Yesus disalib untuk memperbaiki keadaan. Tetapi setelah Yesus disalib, keadaan bukan berubah tapi malah semakin parah. Di mana orang-orang Kristen dengan bangga melanggar hukum Taurat. Dengan alasan Yesus mati di tiang salib. Yang tadinya Adam cuma berdosa makan buah, itu pun dibagi dua dengan istrinya. Tetapi setelah dosa itu ditebus dengan Yesus mati di tiang salib, manusia malah semakin merajalela, makan babi, melanggar perintah-perintah Tuhan, bukan lagi mengikuti hukum Taurat. Mengapa bisa begitu? Karena mereka mengikuti ajaran Paulus. Kalau mengikuti aturan-aturan Taurat berarti tidak menghargai pengorbanan Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1 dan seterusnya. Kalau kamu masih menyunatkan dirimu, ya, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Artinya di situ, ya, kalau melaksanakan hukum Taurat tidak menghargai penyaliban Yesus, tidak menghargai pengorbanan Yesus, apakah keadaan ini semakin baik? Tidak, semakin kacau, bos. Orang dengan bangga makan babi, orang dengan bangga tidak sunat, orang dengan bangga meninggalkan Sabat. Nah, kan semakin kacau. Ya, tidak memperbaiki keadaan. Gitu loh. Terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, aku ya. Ini khotbah atau apa? Saya juga nggak tahu. Tapi saya salut dengan Pak Sugi mengenai hafalnya Alkitab, ya, ayat-ayat Alkitab. Yang disayangkan cuma satu, bahwa pengertian itu salah semua gitu loh. Tidak mengerti karena hanya dibaca secara letterless. Oke, aku akan jawab satu persatu ya. Tadi kita harusnya fokus ya ke pokok permasalahan itu Yesus untuk bangsa Israel. Jadi tadi udah udah dijelaskan sama Bro Rantai Perak sampai ke terakhir Abraham, bahwa oleh keturunanmu segala bangsa akan mendapatkan berkat. Keturunanmu bukan keturunan hanya satu orang, betul. Dan itu diperkuat lagi di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Aku bacain ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sebab sesungguhnya untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Di manakah kota Daud? Bethlehem. Jelas dikatakan. Dan untuk menjawab yang lainnya, sebetulnya ratusan ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus untuk semua orang. Saya memberi catatan beberapa saja. Antara lain tadi di Lukas 2 ayat 19, Lukas 2 ayat 10-11, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 29, Matius 28 ayat 19, Lukas 24 ayat 47, Efesus 3 ayat 6. Itu salah satunya aja. Saya jawab semua. Jelas dikatakan bahwa Yesus untuk semua bangsa. Jadi setelah Abraham dijanjikan itu dan waktu penggenapannya, malaikat pun mengatakan seperti itu. Konsisten. Tidak ada yang loncat-loncat. Kemudian tadi dikatakan bahwa manusia itu gambar dan rupa Allah, bahwa dosa itu dosa waris. Pengertian dosa waris aja mungkin teman-teman Islam masih nggak ngerti. Dosa waris ini sebenarnya pernah dibahas head to head antara Justin dengan Agus ya. Dan itu waktu itu keteteran gitu loh. Karena ibaratkan ya nanti bisa dilihat videonya di CIA. Tapi intinya begini, yang disebut dengan dosa waris adalah bukan dosanya Adam terus diwariskan pada kita. Itu salah pengertian yang mendasar. Dosa waris itu ada di dalam Alkitab, bukan ditulis dengan dosa waris, tetapi jelas dikatakan. Dosa waris itu adalah sifat. Umur 2 tahun atau 3 tahun, dia mempunyai rasa cemburu,
iri hati, tidak suka dengan adiknya atau bagaimana, padahal tidak pernah diajarkan. Itulah dosa waris, dan itu tercatat dalam Alkitab Kejadian 5 ayat ke 3. Saya bacakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Artinya Set merupakan gambar dan rupa daripada Adam. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa, itulah dosa yang akan diwariskan pada Set. Bukan dosa yang diperbuat Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu salah satunya. Tapi karena tadi Pak Sugi menceritakan terlalu banyak ayat, harusnya kita fokus pada satu ini, yaitu bahwa Yesus untuk bangsa Israel. Dan kita sudah menjawab dengan tuntas bahwa Yesus itu dari awal Kejadian 3 ayat 15 itu sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang juru selamat yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumit dari keturunan Hawa. Pengertiannya tidak seperti itu. Pengertiannya bahwa Yesus akan mati di kayu salib, artinya dia diremukkan tumitnya. Dan keturunan daripada Hawa itu, Yesus akan meremukkan kepala ular itu. Artinya bahwa ular itu akan dikalahkan. Dan di ayat lain dikatakan bahwa Yesus merebut kunci maut dan jurang maut. Maut dan jurang maut itu dikuasai iblis. Setelah Yesus mati, bangkit, dia merebut maut dan kerajaan maut, kuncinya. Jadi itulah kemenangan. Makanya dikatakan bahwa Yesus mati, disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga. Kita percaya Yesus karena dia bangkit dan dia yang punya kerajaan surga. Seandainya dia tidak bangkit, saya juga tidak percaya. Soal kebangkitan itu dicatat banyak sekali. Kalau Anda tidak percaya, baca aja di Wikipedia, dan itu buku-bukunya ada sampai sekarang. Itu ditulis oleh pertama orang Yahudi yang tidak percaya dengan Yesus. Dia adalah sejarawan Yahudi. Kedua, ditulis oleh sejarawan Syria. Ketiga, ditulis oleh sejarawan Romawi. Keempat, ditulis oleh sejarah dari Yunani, dan banyak-banyak lagi. Di situ sebetulnya kalau kita di Zoom, aku bisa share screen. Data-datanya semua ada. Dan arkeologinya pun kita bisa buktikan. Ada semua. Dan manuskrip pun kita ada semua. Jadi Alkitab lengkap, tak terbantahkan. Tidak ada satu ayat pun yang kontradiksi. Jadi mengenai soal Paulus adalah murid Yesus, dan itu ditemui langsung oleh Yesus ketika Paulus ingin ke Damsyik. Dalam hal ini mungkin Damsyik sekarang menjadi Damaskus. Jelas sekali bahwa Yesus sendiri yang menemui, dan dalam pesannya itu jelas sekali. Waktu Yesus menemui Ananias, Yesus mengatakan bahwa ada tugas khusus yang akan diberikan kepada Paulus, yaitu dia akan memberitakan Injil keselamatan pada seluruh bangsa. Jelas, itu aja. Oke, terima kasih. Karena terlalu banyak, saya nggak bisa menjawab semua satu-satu. Kebetulan pulpen saya habis tintanya, jadi saya nggak bisa catat. Seandainya saya bisa catat, 1,5 jam saya akan terangkan semua apa yang ditanyakan, yang dibicarakan Pak Sugi. Oke, terima kasih. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Ya, jadi salah satu kuasa Yesus juga itu adalah mengusir orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapaknya yang ada di surga. Jadi gini, ketika saudara
saudara Rantai Perak tadi mengambil sebuah data ya, bercerita tentang Adam, kulit binatang, itu semua asumsi. Tidak ada data di dalam kitab saudara yang Anda ambil dari Bani Israel bahwa di Gan Eden itu Tuhan menyembelih kurban hewan. Tidak ada. Kalaupun ada, berarti terbukti dari sejak di Gan Eden kurban itu selalu hewan, gak pernah manusia. Itu satu. Kalau Anda mengatakan, lah di situ kan ada kulit binatang, lah Hawa dicipta bukan dari rahim wanita. Seketika bisa. Berarti Tuhan mampu menciptakan kulit binatang, tidak mesti harus membunuh binatang. Nah, lalu kemudian yang harus dipahami di sini adalah ketika ada perintah jangan kau makan buah. Ini cuma satu. Jangan makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk. Cuman itu aja yang satu dilarang. Yang satu ini kemudian Adam dan Hawa tidak kuat. Cuman satu. Kenapa? Benar kata guru saya Ahisugi, bahwasanya bagaimana dia mau mendengarkan perintah loh dia tidak tahu baik dan buruk. Ya. Jadi ketika ada satu perintah yang dilanggar menyebabkan keturunannya mewarisi dosa, itu berarti bahwa melanggar satu perintah adalah sangat fatal akibatnya. Satu perintah loh. Padahal perintahnya itu manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Keturunannya kelak akan bisa menjadi pemimpin. Sebagaimana dalam Kejadian 1 nomor 26. Mau diciptakan Adam ini sebagai apa? Sebagai pemimpin di atas muka bumi. Bagaimana bisa memimpin kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Apa yang bisa dia pimpin kalau dia tidak paham baik dan buruk? Jadi antara perintah, antara nubuatan penciptaannya dengan kronologis cerita itu bertentangan. Jadi tidak ada dosa waris itu. Justru yang ada adalah amal kebajikan yang diwariskan oleh Adam kepada keturunannya. Apa itu? Pengetahuan akan baik dan buruk itu diwariskan kepada keturunannya sehingga keturunannya bisa membedakan antara hak dan batil, antara baik dan yang benar, antara baik dan tidak baik. Itu. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan bahwasanya satu larangan dilanggar, mewariskan kesalahan kepada seluruh keturunannya. Nah, sedangkan ajaran Kristen itu bukan satu larangan yang dilanggar, semua yang ada dalam hukum Torah itu dilanggar semua. Makanya tidak heran kalau dijanjikan oleh Allah kekal di neraka. Satu pelanggaran akibatnya kepada seluruh manusia diwariskan. Tapi teman-teman Kristen melanggar semua hukum Torah, jangan makan babi, siapa yang tidak bersunat maka dia telah membatalkan hukum perjanjianku, maka bunuhlah dia dan seterusnya. Semua dilanggar. Kenapa? Karena berdasarkan pengajaran Paulus, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Paulus, maka kita, Galatia 5 nomor 1 nomor 2, dengan matinya Yesus, maka kita dimerdekakan dari hukum Torah. Kita dibebaskan dari penghambaan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka dia membatalkan hukum Torah beserta semua ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi Kristen itu membatalkan semua hukum Torah dengan asumsi bahwa Yesus telah menebusnya di atas tiang salib. Bagaimana dampaknya? Satu aturan Tuhan dilanggar, dampaknya kepada seluruh manusia katanya. Tapi ketika semua aturan Tuhan yang ada dalam hukum Torah itu dibatalkan, maka saya berani mengatakan akibatnya kelak adalah kekal di neraka. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak ada keselamatan di dalam menjalankan hukum Torah, siapa bilang? Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, maka dia adalah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan loh yang berfirman. Sementara Anda mengimani perkataan Paulus. Paulus itu bukan Tuhan. Tetapi wajar ketika Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena ada yang lebih mengikuti perkataan Paulus daripada perkataan Tuhan. Yehezkiel 18 nomor 19. Hidup menurut ketetapanku dan tetap setia mengikuti peraturanku dengan berlaku setia terhadapnya, maka itu adalah orang yang benar dan dia akan memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Ulangan 28 nomor 1.
Jika engkau setia baik-baik saja mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Bagaimana kalau sebaliknya? Berarti menjatuhkan. Kalau engkau melanggar semua perintah Tuhan, maka engkau akan dijatuhkan. Kemudian Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan, ya, dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada ketetapan dan peraturan dan perintahnya. Ini hukumnya wajib. Haruslah, artinya wajib. Tidak boleh ditinggalkan. Tapi tiba-tiba muncul Paulus mengajarkan dengan matinya Yesus, maka kita dibebaskan. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Tuhan. Nah ini yang kemudian saya katakan bahwasanya di awal pertemuan, apakah kalian ini adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Ternyata bukan. Kalian bukan bagian daripada pengajaran Yesus. Dan memang di dalam Matius 2 dikatakan, Matius 2 nomor 5, nomor 6, demikianlah ada tertulis di dalam kitab para nabi. Jadi ada tertulis di dalam kitab para nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini di kitab para nabi. Katanya tertulis bahwa Yesus itu akan menggembalakan, akan menjadi gembala bagi umat Israel. Nah, kalian bukan umat Israel. Berarti kalian tidak termasuk yang dituliskan di kitab para nabi. Lalu kemudian dalam Lukas 2 nomor 34 juga diterangkan begini. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, Maria ibu Yesus, Ibu, sesungguhnya anak ini, Yesus ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan bangsa Israel. Jadi Yesus itu ditentukan untuk membangkitkan atau sekali menjatuhkan bangsa Israel. Itu Simeon yang berkata kepada Maria ibunya Yesus. Artinya bahwasanya mau sampai kemanapun saudara-saudara, kita paham bahwa Yesus itu raja bagi Bani Israel berdasarkan kitab saudara. Matius 2 nomor 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Yesus raja Yahuda yang dilahirkan itu. Berarti Yesus itu hanya untuk Yahudi memang. Hanya untuk Israel. Sebagaimana kemudian di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Yohanes 17 nomor 9. Kata Yesus, aku berdoa untuk mereka, Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka saja. Makanya, sehebat apapun teman-teman Kristen mencari benang merah antara pengajaran Yesus yang ada dia ajarkan selama kurang lebih 3 tahun dengan ajaran Kristen yang diajarkan sejak dari Antioquia secara turun-temurun sampai hari ini, kita tidak akan temukan kesamaannya antara ajaran Yesus ketika dia aktif mengajar di Bani Israel selama 3 tahun dengan ajaran Kristen yang ada sekarang. Tidak akan bisa kita temukan kesamaannya. Yesus mengajarkan tentang ajarannya Nabi Musa, sementara Kristen mengajarkan ajarannya Paulus. Jadi berbeda. Tapi teman Kristen mengaku sebagai pengikut. Inilah yang dikatakan Yesus, waspadalah kepada siapa? Pada domba, kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, Islam atau Kristen yang menyamar sebagai pengikut Yesus. Karena yang menyamar itu artinya bukan dia yang sesungguhnya, tapi tampil seakan-akan dia. Nah, sekarang Anda bukan Bani Israel, kami juga bukan Bani Israel. Tapi siapa yang tampil di antara Islam dan Kristen yang menyamai Bani Israel? Islam ke, Kristen ke, yang nyamar-nyamar, yang mau menyamakan dirinya dengan Bani Israel. Islam kah atau Kristen? Nah ini yang harus diwaspadai ini. Karena kenapa? Di luar Kristen tidak ada golongan lain yang ingin kemudian menampilkan diri mereka sebagai pengikut Yesus. Hindu kagak, Buddha tidak, Konghucu tidak juga, ateis juga tidak, Islam apalagi. Tapi hanya Kristen yang kemudian non-Israel yang tampil ngaku sebagai pengikut Bani Israel. Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Artinya, waspadalah kepada non-Yahudi yang nyamar sebagai Yahudi.
Dan itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Saya kira begitu. Dinda Kores sudah ada di sini. Kebetulan saya masih di kantor ini, teman-teman. Gurunda Sugi, silakan dilanjutkan bersama dengan adinda kita, teman Rantai Perak dan juga John Timothy. Terima kasih banyak atas ilmunya. Saya banyak catatan dari antum semua. Mudah-mudahan ini adalah merupakan satu nilai yang baik untuk kita sebagai anak bangsa. Amin. Menjalankan perintah berdasarkan agama kita masing-masing. Saya pamit duluan, Ahisugi, Dinda Kores, Bang Rantai Perak dan Bang John Timothy, karena di sini udah gelap kali, mau hujan deras. Saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda kami hati-hati di jalan. Nanti Makasih, gabung lagi makasih. Gurunda malam. Oke, sip, makasih.